Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua yang semuanya. Oke, Bapak Ibu, selamat datang ya di acara Workshop Kampus Bisnis GoFood volume 21 Rabu 27 Juli 2022. Yang mana kali ini kita mengangkat tema yang sangat spesial, lain daripada yang lain, yaitu pintar dalam memilih supplier bahan baku berkualitas gitu. Jadi sangat relevan sekali ya dengan bisnis GoFood Bapak Ibu ya, yaitu di bidang kuliner gitu. Bapak Ibu sekalian gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, Bapak Ibu yang sudah berhasil join di acara kampus bisnis kali ini, mohon dibantu ya untuk mengisikan presensi pada kolom chat Zoom-nya gitu ya. Silakan mengisikan presensi pada kolom chat Zoom-nya dengan format apa? Formatnya silahkan mengetikkan nama outletnya yang di GoFood, strip kota asal, strip nomor HP, gitu ya. Jadi Ratna mohon bantuannya untuk Bapak Ibu mengisikan presensi di kolom chatnya dengan format nama outlet GoFood, strip kota asal, strip nomor HP, gitu. Oke, silakan ya Bapak Ibu diisikan dulu. Walaupun nih Bapak Ibu sekarang kita mengajarkan kampus bisnisnya itu secara online, di sini saya merasakan nih ya antusiasme Bapak Ibu ya walaupun online, semangat terus juga tekadnya untuk memajukan bisnis kulinernya, belajar di sini itu terasa banget Bapak Ibu. Terima kasih ya. Oke, coba saya cek apakah sudah ada yang mengisikan. Oke, belum ada. Oke, Bapak Ibu silahkan untuk mengisikan presensi ya Bapak Ibu, mengisikan presensinya pada kolom chat ya, bukan kolom Q&A, tapi kolom chatnya gitu. Oh oke, chatnya masih disable, boleh dibantu nih dari tim GoFood untuk mengaktifkan kolom chatnya. Oke, siap Bapak Ibu, ditunggu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mungkin sambil menunggu chatnya dibuka, gitu ya. Saya ingin kenalan dulu ya Bapak Ibu, karena kan kalau misalnya nggak kenal itu kayaknya kurang afdol gitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Septiana Dwi Ratnasari, biasa dipanggil Ratna. Nah, di sini nanti saya akan memandu jalannya kampus bisnis volume 21 ini hingga 1,5 jam ke depan. So, Partner GoFood mungkin ada yang mungkin sekarang lagi sambil jualan ya, sambil dagang, sambil jualan, atau sekarang memang meluangkan waktunya untuk ikut kampus bisnis. Nah, jangan kemana-mana gitu ya, silahkan Bapak Ibu stay tune terus gitu, sampai setengah jam ke depan. Oke, apakah sudah bisa Bapak Ibu untuk video chatnya? Oke, sudah bisa, sip. Silahkan ya Bapak Ibu untuk mengisikan presensi pada kolom chatnya ya, dengan mengetikkan nama outletnya, strip kota asalnya, strip nomor handphone yang bisa dihubungi ya, nomor WhatsApp-nya gitu. Coba saya cek dulu. Oh, oke, sudah banyak yang ngisi juga ya. Ada yang dari Bogor, ada Soto-Sota, wah mantap. Ada yang dari Banjarmasin, Masya Allah, ini jauh-jauh nih ya. Ada yang dari Yogyakarta juga, Semarang, Bandung, ada sebelah Rizfood juga, halo. Wah, macam-macam ya. Ada yang dari Purwakarta, wah mantap. Jadi seluruh Indonesia kita kumpul di sini ya, sama-sama belajar gitu, supaya nanti kita bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan hari ini sampai nanti di bisnis kita di GoFood gitu. Nah, Bapak Ibu sedikit info nih ya sebelum masuk ke dalam materinya nanti saya akan membagikan gitu ya info seputar kampus bisnis ini Bapak Ibu. Sebenarnya kampus bisnis itu apa sih gitu ya? Nah, jadi kampus bisnis itu merupakan wadah edukasi pelatihan yang mana ini dilaksanakan rutin ya setiap minggunya bagi partner GoFood gitu ya. Supaya apa ya? Supaya dapat belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan mengembangkan bisnisnya gitu dong ya. Nah, dengan mengikuti program kampus bisnis ini, Bapak Ibu itu nanti diharapkan dapat edukasi pelatihan langsung dari pembicara yang memang sudah expert dan juga berpengalaman. Jadi sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat gitu ya, sudah disusun sesuai kebutuhan. Dan di sini juga Bapak Ibu yang mengikuti kampus bisnis nanti akan dapat bergabung dengan komunitas partner usaha GoFood atau biasa kita sebut tuh kompak gitu ya, komunitas partner GoFood. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar GoFood dan juga bertukar-tukar info dengan para partner GoFood yang lainnya.
Ya, toh. Nah, selain itu juga, seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, terus juga para pelaku usaha itu dituntut untuk tetap bisa relevan dengan kebutuhan konsumen, supaya konsumen makin puas dan omset pun ikut meningkat gitu Bapak Ibu ya. Dan di workshop kampus bisnis kali ini ya, kita yang relevannya itu kita akan angkat tema ya, yaitu pintar untuk memilih supplier bahan baku berkualitas. Dan di 1,5 jam ke depan, kita akan membahas materi yang sangat menarik tentunya ya. Di antaranya, yaitu menemukan pemasok bahan baku yang tepat, terus juga menentukan kriteria pemasok bahan baku, dan juga memantau kinerja serta kualitas dari pemasok bahan baku tersebut. Gitu. Jadi lengkap banget dan pastinya nanti akan bermanfaat untuk usaha Bapak Ibu, gitu ya. Nah, selain itu, para patrol GoFood yang beruntung nih ya Bapak Ibu, wah, nanti akan mendapatkan GoPay gitu ya, senilai ratusan ribu. Wah, sampai nanti totalnya Bapak Ibu ada 1 juta lebih lah untuk GoPay-nya ini sendiri. Gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan stay tune gitu ya, sampai akhir dapat GoPay-nya. Gitu. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan di depan tadi, nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari para expert ya, dari para speaker kita gitu. Oke, saya akan menyebutkan dulu. Yang pertama ada Mas Daniel Limas, yaitu dari owner Garpu Pasta and Pizza serta Wiwi Summer Cakwe and Tea Bubur Taiwan. Halo Mas Daniel, boleh saya dulu untuk Patrol GoFood. Halo teman-teman, selamat siang semua. Terima kasih loh teman-teman udah menyempatkan hadir nih siang hari ini, walaupun di tengah kesibukan ya. Oke, terima kasih Mas Daniel untuk sambutannya. Nanti Mas Daniel akan sharing-sharing tuh, jadi bertukar informasi juga, dia akan men-sharingkan gitu ya, membagi gimana sih caranya untuk berbisnis sukses dengan memilih bahan baku yang tepat gitu. Oke, untuk yang kedua, di sini ada dari Mas Danis Punto Adi, yaitu seorang Chief of Curriculum Foodies gitu. Halo Mas Danis Punto Adi. Halo Mbak Setiana, halo teman-teman Foodpreneur, Mitra GoFood semua yang hari ini udah nyempetin waktu ya buat di acara sharing dan ngobrol bareng kita semua. Ini mudah-mudahan ini materi 1,5 jam ke depan ini akan banyak manfaat ya buat teman-teman semua, bisa milih vendor yang bagus dan ujung-ujungnya kita bisa dapat profit yang paling oke lah buat bisnisnya masing-masing. Betul banget. Semoga nanti bisa meningkatkan omsetnya ya dan juga ngepras HPP-nya biar pas gitu HP-nya. Gitu. Yeah. Terima kasih Mas Danis untuk sapa-sapanya. Gitu. Oke, Patrol GoFood, di sini Ratna gitu ya juga ingin menginfokan bahwa nanti di setiap akhir sesi pemaparan dari para expert ataupun speaker tersebut nanti akan ada sesi Q&A atau question and answer ya, tanya jawab gitu. Nah, jadi sepanjang pemaparan dari pemateri nanti, silahkan boleh banget langsung memberikan pertanyaan terbaiknya, gitu ya. Kalau misal ada yang, oh ternyata di materi ini kayak ada yang ragu atau pengen dikepo-kepoin, pengen tanya lebih lanjut, nah silahkan dituliskan aja, gitu ya, pertanyaannya di kolom Q&A, gitu ya. Kalau bertanya, tanyanya di kolom Q&A, gitu. Silahkan diketikkan pertanyaannya nanti di kolom Q&A. Kalau misalnya ada yang baru join ya, yang dari tadi ternyata masih belum mengisikan presensi, silahkan mengisikan presensinya pada kolom chat ya. Kolom chatnya itu presensinya dalam format nama outletnya, strip kota asal, strip nomor HP yang bisa dihubungi atau nomor WhatsApp-nya seperti itu. Jadi karena materi hari ini sangat menarik, gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan stay tune, siapkan alat tulisnya ya, catatannya supaya nanti bisa menyimak materinya dan juga dicatat-catat yang penting-penting kayak gitu. Dan juga nanti pertanyaan terbaik dan juga di akhir sesi nanti kita akan berikan GoPay. Oke, mantap banget komen nanti bisa buat modal Bapak Ibu ya. Oke, karena sudah lumayan banyak juga gitu ya yang sudah gabung di kampus bisnis kali ini. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan langsung saja masuk ke sesi inti, yaitu sesi pemaparan materi oleh expert speaker kita. Nah, untuk sesi yang pertama ini akan langsung dibawakan oleh Mas Daniel Limas. Ya. Sedikit info, Mas Daniel Limas ini merupakan owner ya, atau pemilik dari Garpu Pasta and Pizza dan Wiwi Summer Cakwe and Tea Bubur Taiwan dari Wiwi Indonesia.
Nah, beliau ini nanti akan mempresentasikan cara memilih pemasok yang potensial, terus juga memantau kinerja pemasok dan meninjau kualitas bahan baku, berbagi pengalaman, nah, dan juga ketika beliau cari-cari supplier gitu ya, bahan baku yang bagus seperti apa. Oke, untuk Mas Daniel nih, Mas, apakah sudah siap? Siap, siap. Oke, siap, mantap. Silakan Mas Daniel untuk mulai presentasinya. Oke, kita langsung saja ya. Saya mau share materi. Di layar teman-teman udah kelihatan? Sudah kelihatan, Mas. Silakan. Sudah ya? Oke. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat datang di workshop Kampus Bisnis GoFood volume ke-21 dengan tema cara pilih-pilih supplier untuk bahan baku kuliner. Kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang 3M ya teman-teman ya. Yang pertama itu memilih pemasok potensial. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang memantau kinerja pemasok. Yang ketiga, meninjau kualitas bahan baku. Dari 3 poin penting ini, ada quotes-nya nih teman-teman, yaitu great ingredients make great food. Jadi bahan baku yang bagus, bahan baku yang terbaik itu akan menghasilkan makanan yang enak, yang bagus juga gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali, teman-teman harus perhatikan. Kita akan belajar sama-sama ya siang hari ini. Oke, kita langsung saja ke poin yang pertama, memilih pemasok potensial. Nah, teman-teman di zaman yang serba digital nih, di serba modern saat ini itu, teman-teman bisa memilih cara belanja secara offline ataupun online ya. Kalau offline itu teman-teman mungkin udah apa ya, udah eee, expert ya, jadi konvensional kita datang langsung ke tokonya, terus berbelanja secara langsung. Kalau online ini teman-teman belanjanya di marketplace mungkin seperti, Tokopedia ataupun juga GoFresh gitu ya. Nah, ada 3 poin penting dari memilih pemasok potensial ini. Yang pertama yaitu teman-teman harus perhatikan lokasi. Hal terutama yang perlu ditentukan adalah lokasi dari pemasok agar tidak terlalu jauh. Ongkir juga terjangkau dan secara waktu juga cepat ya teman-teman. Jangan sampai misalnya nih teman-teman dapurnya ada di Depok, terus teman-teman pilih pemasoknya ada di Bekasi atau Tangerang gitu ya. Jadi kalau teman-teman belanjanya offline dari segi bensin itu sangat boros sekali. Terus dari segi waktu juga apa namanya cukup lama ya gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus pilih lokasi yang terdekat dari, lokasi teman-teman, usaha teman-teman. Nah yang kedua, yaitu produk. Kita butuh pemasok yang produknya itu lengkap teman-teman. Penting sekali untuk membuat daftar kebutuhan bahan baku dan sebisa mungkin membeli bahan baku yang diperlukan di pemasok yang sama atau tidak terlalu banyak pemasok. Suaranya kecil ya teman-teman ya? Halo? Untuk suaranya aman sih, Mas. Mungkin ini Aman dari ya? para partner GoFood ini kurang meningkatkan volumenya gitu. Jadi silahkan Oh, oke. partner GoFood yang volumenya Oke ya. masih kurang besar, silahkan ditingkatkan dulu. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Yang kedua ini adalah produk ya. Penting sekali untuk membuat daftar kebutuhan bahan baku dan sebisa mungkin membeli bahan baku yang diperlukan di pemasok yang sama atau tidak terlalu banyak pemasok gitu. Nah, apa sih maksudnya dari apa namanya membuat daftar kebutuhan ini? Jadi teman-teman harus membuat list ya. Kalau saya bilang itu bisa diberikan list kategori gitu. Jadi kayak teman-teman misalnya butuhnya cabe, kol, timun, atau tomat gitu. Jadi teman-teman bisa kategorikan misalnya kategori sayuran. Lalu misalnya teman-teman ada juga kebutuhan daging seperti ikan, ayam, atau daging sapi. Teman-teman bisa masukkan ke kategori B. Nah, di dalam setiap kategori ini, teman-teman juga bisa list ya pemasok. Misalnya ada beberapa pemasok di dalam setiap kategori ini. Jadi misalnya untuk cabai, tomat, timun, bawang, teman-teman bisa beli di pemasok A. Untuk daging-daging juga begitu juga dengan daging ya teman-teman. Misalnya untuk daging sapi, daging ayam,
teman-teman bisa beli di pemasok B gitu. Jadi semuanya dirinci secara detail gitu ya. Nah, bukan berarti teman-teman tidak boleh juga memiliki cadangan pemasok nih gitu. Jadi teman-teman juga perlu banget punya cadangan pemasok lain agar menjadi backup gitu ketika pemasok yang teman-teman biasa belanja ini tidak bisa memenuhi kebutuhan teman-teman. Nah, untuk cadangan pemasok ini mungkin nanti bisa dibahas sama Mas Denis ya untuk di sesi selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah harga. Tidak kalah penting untuk mendapatkan harga yang murah dengan kualitas yang baik sesuai dengan standar. Nah, teman-teman juga jangan sampai terjebak nih ya. Biasanya kita tertarik dengan harga yang ditawarkan cukup murah gitu ya, tapi ternyata kualitas yang didapatkan juga tidak baik gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman mendapatkan harga yang bagus, tapi kualitasnya juga terjaga sesuai dengan kebutuhan dan standarnya teman-teman gitu ya. Jadi ada sedikit saran, memulai komunikasi yang baik akan sangat membantu dalam memilih pemasok bahan baku yang berkualitas dan profesional. Jadi misalnya teman-teman sampai sekarang pemasoknya udah cukup lama nih, mungkin tahunan gitu ya. Teman-teman juga bisa undang, main ke tempat teman-teman, mungkin ngopi bareng gitu ya, menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Jadi misalnya kalau ada kenaikan harga, ada penurunan harga, mereka bisa informasikan ke kita lebih cepat gitu ya. Mereka juga tidak apa namanya, memainkan harga, dimahalin atau dimurahin atau kualitasnya juga, yang diberikan tidak baik gitu ya. Jadi penting sekali menurut saya, kita harus menjaga hubungan baik dengan pemasok-pemasok kita gitu. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua yaitu memantau kinerja pemasok. Ada beberapa indikator penting nih teman-teman yang harus, kita perhatikan. Yang pertama itu pengetahuan tentang berbagai bahan baku. Nah, maksudnya di sini, apabila teman-teman nih contohnya ya, punya pemasok tapi dia nggak begitu ngerti gitu apa yang kita butuhin gitu, terus bahan baku apa aja yang kita perlukan. Contohnya nih, teman-teman pesannya timun Jepang, tapi yang datang itu timun biasa gitu. Atau enggak teman-teman pesannya baby apa namanya, baby kentang gitu ya, tapi yang datang kentangnya memang ukuran kecil, tapi ternyata beda kategori gitu. Jadi, itu sangat penting sekali. Terus apabila teman-teman lagi research, makanan baru, teman-teman nggak tahu nih, apa ya nama bahannya atau, masih bingung nih, teman-teman juga bisa bertanya ke pemasok, misalnya, "Bang, ini apa ya?" Gitu ya, "Apa apa ya nama bahan bakunya, bisa dicarikan nggak?" Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pemasok yang pengetahuan tentang bahan bakunya bagus, secara tidak langsung kita sangat terbantu gitu. Nah, untuk indikator yang kedua yaitu kualitas bahan baku yang diberikan. Nah, teman-teman, harus dicek secara berkala ya. Jadi jangan sampai kalau kita sudah cocok dengan satu pemasok, kita nggak pernah cek lagi nih kualitas bahan baku yang diberikan, apalagi kalau teman-teman di lapangan sudah pakai karyawan gitu ya, kita tidak bisa 100% selalu percaya gitu, oh kalau dalam seminggu ini kualitas bahan bakunya bagus, akan seterusnya bagus, tapi tidak juga gitu ya, teman-teman harus tetap mengecek kualitasnya secara berkala gitu. Nah, indikator yang ketiga, ketepatan waktu dalam pengiriman. Nah, seringkali terjadi telat ya dalam pengiriman ini ya teman-teman. Jadi misalnya, kita buka outlet itu jam, 10 pagi gitu ya, dalam request-nya kita itu mungkin jam 8 atau jam 9 sudah datang nih, bahan baku, tapi yang dikirimnya baru datang jam setengah 10. Nah, akhirnya kita di lapangan sangat keteteran ya mengejar waktu buka, dan saat buka atau jam rame pun akhirnya menu-menu kita nggak bisa, on gitu misalnya di GoFood gitu ya. Ini sangat merugikan kita dari segi materi juga. Nah, untuk indikator yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan sesuai pesanan. Ini juga penting ya teman-teman, misalnya nih, teman-teman pesannya ayam 25 kilogram, cabe pesannya 5 kilogram, tapi, tanpa kabar, tanpa informasi sebelumnya, yang dikirim itu ayamnya cuma 10 kilogram misalnya gitu, cabenya cuma 1 kilo gitu di hari H. Nah, mungkin teman-teman yang punya, apa nama, lokasi dekat, market gitu ya, bisa bisa segera beli, tapi kalau yang lokasinya jauh, ataupun kerja sendiri di outlet itu sangat
sangat mengganggu gitu ya, mengganggu kinerjanya teman-teman di lapangan gitu. Oke, terus indikator yang terakhir ini konsisten ya teman-teman. Jadi semua saling berkaitan nih di sini. Jadi keempat poin penting tadi kalau tidak konsisten juga sangat bahaya. Misalnya keempat indikator tadi dalam seminggu pertama bagus sekali ya, mereka bisa penuhi gitu ya. Terus tiba-tiba di minggu kedua mulai tidak tepat waktu, di minggu ketiga misalnya kualitasnya mulai turun gitu. Jadi konsistensi dari pemasok kita juga harus kita pantau ya, jadi nggak apa namanya, nggak berubah-ubah gitu ya. Ya memang manusia mungkin terkadang, ada plus minus, tapi, selama kita pantau dan masih bisa maklumin, it's okay teman-teman ya. Oke, next, poin yang ketiga yaitu meninjau kualitas bahan baku. Sangat penting untuk meninjau kualitas bahan baku dari pemasok, agar kualitas makanan dan minuman yang kita jual tetap baik dan sesuai dengan standar. Seperti quotes yang pertama ya teman-teman, "Great ingredients make great food." Nah, jadi teman-teman harus sangat sekali perhatikan ya, ada faktor-faktor makanan itu mungkin dari yang membuatnya gitu ya, dari yang membuatnya, resepnya, dan jangan lupa juga ini faktor yang paling utama menurut saya adalah kualitas bahan baku. Misalnya teman-teman mau buat saus nih, tapi tomatnya, apa, bahan baku tomatnya agak mulai nggak fresh gitu ya, ataupun warnanya nggak merah gitu. Nah, ini dari segi produk yang dihasilkan juga, akan tidak sebaik, seperti biasanya gitu. Jadi kita harus pantau ya, kita harus tinjau terus kualitas bahan baku yang diberikan oleh pemasok. Nah, dalam pemesanan dan penerimaan bahan baku makanan, selalu disertai dengan daftar spesifikasi bahan makanan tersebut. Hal ini bertujuan agar bahan yang diterima sudah sesuai dengan spesifikasi. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Misalnya untuk besok pagi nih teman-teman butuh ayam negeri dada filet gitu. Mungkin ada teman-teman yang cuma pesannya seperti ini, nah, ayam negeri dada filet 25 kilogram gitu ya. Terus tuna filet, butuh 10 kilo, udah gitu aja ya. Tapi teman-teman tidak menulis secara detail, secara rinci, apa yang benar-benar teman-teman butuhin gitu bahan bakunya. Nah, teman-teman bisa contoh seperti ini ya, ini sebagai contoh aja ya. Ayam negeri dada filet 25 kilogram dengan kondisi segar, bersih, tanpa kulit. Tuna filet segar, bersih, tanpa tulang, berat kurang lebih 50 gram per potong, dikemas 20 potong per bungkus. Begitu juga dengan tomat misalnya. Kondisinya segar, merah, tua, bersih, utuh, dengan ukuran 8 sampai 10 buah per kilogram. Nah, ini cukup detail ya, apalagi teman-teman punya karyawan nih di lapangan, jadi bukan teman-teman sendiri yang, mengecek bahan baku ini. Nah, ketika barang datang pun karyawan bisa lihat, sesuai tidak sih, bahan baku yang datang dengan yang, kita minta, kita pesan gitu dari pemasok. Misalnya, ayam negerinya kita butuh 25 kilogram tanpa kulit, segar dan bersih, tapi yang datang itu, benar sih 25 kilogram tapi berkulit gitu ya. Nah, teman-teman bisa, cek checklist gitu ya di apa namanya, di list belanjaan hari ini ternyata pemasok kita ada miss di tanpa kulitnya ini gitu ya. Terus misalnya tuna filet yang datang, kita mintanya dikemas 20 potong per bungkus, ternyata yang dikemas tuh 18 potong per bungkus gitu. Nah, dari segi, hitungan HPP teman-teman mungkin juga ada perubahan jadinya di situ, gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman bisa contoh, mulai apa namanya, dijalankan. Terus pemilihan bahan makanan yang tepat juga merupakan faktor penting untuk langkah penyimpanan selanjutnya. Karena bahan makanan yang kualitasnya kurang bagus dan tidak sesuai spesifikasi, ketika disimpan akan memiliki kualitas yang tidak bagus juga. Nah, maksudnya di sini teman-teman seperti ini. Misalnya teman-teman sudah perhitungkan nih, ayamnya 25 kilogram butuh, itu untuk kebutuhan misalnya 4 hari gitu ya. Nah, ternyata ayam yang datang ini tidak fresh ya, jadi sehingga, dalam hitungan 2 hari sudah tidak bisa terpakai lagi gitu, tidak tidak sesuai standarnya teman-teman dalam, untuk memasak gitu ya, untuk menjadi produknya teman-teman. Akhirnya, di situ terjadilah kerugian ya, dari segi
bahan baku yang tidak sesuai ini gitu. Begitu juga dengan bahan baku lainnya. Jadi ini faktor penting ya teman-teman, pastikan bahan baku yang kita terima itu sesuai dengan standar. Apabila kita mintanya segar dengan perhitungan untuk 4 sampai 5 hari ke depan, teman-teman harus mendapatkan itu gitu. Jadi di list yang tadi itu kalau misalnya pemasok teman-teman, ada beberapa kesalahan mungkin bisa di checklist, jadi ditandai berapa kali nih pemasoknya teman-teman melakukan kesalahan gitu. Jadi, bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk, mencari pemasok lain kah atau, bisa melakukan komplain gitu ya. Oke. Nah, saya juga mau membagikan sedikit pengalaman saya nih, dalam mencari pemasok-pemasok selama ini nih. Ada pengalaman yang tidak baik juga yang apa namanya, yang saya, sering dapatkan ya, seperti saya pernah mengalami, mendapatkan bahan baku yang rusak nih, sayuran waktu itu sampai 30 sampai 40% rusak gitu, tidak bisa dipakai ya. Bukan rusak total yang, terbuang banget gitu ya, tapi memang tidak sesuai standar ya, tidak bisa saya berikan, ke customer gitu. Jadi, rugilah gitu ya. Nah, yang kedua ini terlambat, ini paling sering terjadi ya teman-teman, krusial sekali sih menurut saya kalau teman-teman sering mendapatkan orderan yang banyak misalnya gitu ya untuk sebuah acara, teman-teman harus menyelesaikannya misalnya di jam 12 siang sudah harus diantar, tapi tiba-tiba pemasoknya teman-teman ini terlambat sehingga, teman-teman tidak bisa menyelesaikan, apa namanya, orderan ini tepat waktu. Akhirnya, nama kita yang jelek juga gitu ya. Ini beberapa kali sih saya, apa namanya, saya dapatkan nih pengalaman jelek ini gitu. Nah, di samping pengalaman-pengalaman yang buruk tadi, saya juga punya pengalaman yang baik nih, teman-teman. Dari beberapa kali saya ganti pemasok, saya cari ke sana ke sini, akhirnya saya pernah mendapatkan pemasok yang bisa memberikan saya harga, super spesial nih. Contohnya, misalnya ya saya mendapatkan harga minyak di Rp7.000 misalnya ya teman-teman, dan sementara di pasaran, bisa dijual di harga 10.000 gitu. Nah akhirnya saya, menjual lagi, produk yang, saya beli dari pemasok ini ke market gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya waktu lebih gitu ya, kalau teman-teman mendapatkan harga spesial dari pemasok, mungkin teman-teman bisa, bercuan juga nih di sini gitu, ya. Oke, mungkin, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya berharap, dengan materi ini kita semua bisa, semakin maju, operasional teman-teman juga semakin, apa, semakin lancar. Nanti juga teman-teman bisa menemukan pemasok-pemasok yang cocok, yang bisa kasih, harga bagus, kualitasnya juga bagus. Salam laris manis bersama GoFood. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari Mas Danilimas ya. Jadi tadi udah jelaskan tuh ya pengalaman dari Mas Danilimas untuk cari pemasok bahan baku tuh gimana gitu, lengkap banget dan saya tuh juga kepikiran gitu ya jadinya, oh iya ya gitu. Semoga juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini juga mendapatkan ilmu ya yang dari pemaparan dari Mas Danilimas. Tadi kan juga sempat dibilang oleh Mas Danilimas ya, kalau misalnya great ingredients itu make a great food, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini saya sudah lihat ya untuk di fitur Q&A sudah ada banyak yang bertanya ya. Tadi ternyata banyak juga yang sudah kepo-kepo mengenai presentasi yang dijelaskan oleh Mas Daniel Limas sendiri. Coba saya cek dulu dari question-nya ya. Oke, yang pertama dari Bakmi Madami ya. Mau tanya Kak, yang pertama ada 2 pertanyaan ya ini. Yang pertama, apakah kita bisa mengikat harga dengan supplier? Karena seperti kondisi yang sekarang ini, harga tidak bisa diprediksi. Dan kira-kira bagaimana trik dan juga tipsnya agar harga yang diikat juga sesuai untuk beberapa bulan ke depan? Mungkin dari satu pertanyaan dulu dari Bakmi Madami. Silakan Mas Daniel untuk bisa dijawab. Halo, Mas Daniel. Event seperti apa aja sih. Jadi kita perkirakan melalui histori ya. Jadi kita kan sebenarnya
nggak pernah tahu nih apa yang akan terjadi di ke depan gitu ya. Jadi kita cuma bisa menebak-nebak lewat histori. Jadi misalnya untuk bahan baku ayam akan naik di sekitaran bulan puasa gitu. Jadi teman-teman bisa buat kontrak ke pemasok, misalnya untuk 3 bulan atau 4 bulan ke depan dengan harga sekian dan biasanya pemasok juga meminta agar kita ada minimal, apa namanya, pengambilan gitu. Nah, teman-teman penting juga seperti yang tadi saya, sharing, kita ini harus menjaga komunikasi yang baik ya dengan pemasok. Jadi bisa banget sih menurut saya kalau kita menjaga hubungan baik dengan pemasok, akhirnya mereka bersedia nih mengikat harga gitu ya dengan kita untuk beberapa bulan ke depan sehingga, kenaikan harga yang signifikan tidak begitu mengganggu operasionalnya kita nih teman-teman gitu. Oke, berarti istilahnya kita ngakrapin ya Mas, gitu ya dengan para supplier itu. Betul betul. Sip, sip. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Bakmi Madami. Biasanya lewat mana info untuk mendapatkan supplier yang bersertifikat? Itu dapatnya dari mana Mas gitu dan seberapa penting sebenarnya sertifikat tersebut? Silakan Mas Daniel. Iya, untuk sertifikat sendiri mungkin, teman-teman bisa langsung kalau kita belanjanya offline ya, teman-teman bisa langsung datang ke, apa namanya, ke lokasi mereka. Kita bisa langsung tanyakan sih apabila ada, sertifikat halal atau sertifikat yang mungkin teman-teman butuhkan gitu ya. Nggak masalah, kita memang memang perlu, apa namanya, mendapatkan informasi-informasi seperti itu ya. Jadi kadang customer kita juga bertanya nih, masakan kita halal nggak sih? Produk kita halal nggak sih? Nah, teman-teman, bisa menjawab ke customer dengan lega gitu ya, kalau misalnya, dari pemasok bahan bakunya kita sendiri, semuanya halal dan sertifikatnya komplit gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman berbelanja online, teman-teman juga jangan takut untuk bertanya tentang sertifikat itu ya. Jadi penting sekali sih menurut saya, terima kasih nih yang udah bertanya tentang sertifikat ini, bagus sekali. Jangan takut untuk bertanya sertifikat yang teman-teman butuhkan gitu ya. Oke, sip-sip. Berarti itu juga sama seperti halnya posisinya adalah kita sebagai customer ya Mas Daniel, kita berhak untuk memperoleh informasi secara lengkap Betul, sertifikat sertifikatnya itu ada atau tidak seperti itu ya iya, Mas. betul sekali. Oke, sip, mantap banget ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen dapat supplier memang sudah bersertifikat, jangan pernah ragu untuk tanya-tanya langsung ke suppliernya itu, gitu. Dan juga akrabin suppliernya biar nanti mereka juga akan lebih enak ketika kita janjian-janjian juga mengikat harga, kayak gitu. Sip. Oke, terima kasih Mas Daniel untuk pertanyaannya, gitu ya. Untuk jawabannya ya, maksud saya, untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan para partner GoFood kalian. Oke, untuk sesi Q&A-nya dari Mas Daniel Limas sudah berakhir. Nah, kita akan lanjut nih ya ke sesi berikutnya ya. Nah, untuk sesi berikutnya ini kita punya pembicaraan kedua ya dari ekspor juga ya. Untuk ekspornya ini siapa sih? Nah, beliau adalah Mas Daniel Punto Adi ya. Sedikit background-nya, jadi beliau itu merupakan Chief of Curriculum dari Foodies gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang yang join di kampus bisnis ini pengen tahu nih Foodies itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, untuk Foodies sendiri itu merupakan sebuah platform gitu ya, pendidikan pembelajaran F&B di Indonesia gitu ya, seputar kayak bisnis kuliner lah istilahnya, kayak gitu. Oke, halo Mas Danis. Halo, Kak Setiana. Saya suaranya jelas nggak ini? Aman, jelas banget Mas. Aman ya? Oke, gimana kabarnya Mas Danis? Alhamdulillah sehat nih, semangat nih buat ketemu teman-teman Mitra GoFood hari ini untuk sharing-sharing nih buat teman-teman semua. Oke, sip, mantap loh. Ini dari speakernya sudah semangat, para partner GoFood juga harus ikut semangat juga ya, gitu. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan yang terpilih akan dapat GoPay. Di akhir sesi nanti juga ada kuis akan dapat GoPay juga. Wah, menarik banget. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan disimak aja penjelasan ataupun presentasi dari Mas Danis Punto Adi. Dan kalau misalnya ada pertanyaan untuk beliau, nanti boleh ditanyakan di fitur Q&A. Seperti itu. Oke, Mas Danis sudah siap? Ready. Oke, mantap. Dani, silahkan. Thank you. Oke, saya screen dulu ya.
Sebentar. Kelihatan nggak ini ya slide-nya? Kelihatan Mas Denis, mungkin boleh diperbesar juga. Jelas ya? Oke. Sip, aman. Oke, selamat siang menjelang sore nih teman-teman foodpreneur semuanya ya, Mitra GoFood yang hari ini join. Hari ini saya akan menambahkan ya apa yang tadi disampaikan sama Mas Daniel di awal, karena itu paparannya cukup luar biasa dan cukup lengkap ya. Saya akan menambahkan beberapa poin saja dan mungkin agak merekap sedikit sih tentang gimana sih cara kita memilih supplier yang tepat ini. Jadi kalau kita punya sebuah sebenarnya isu ya, sebenarnya kenapa sih, pertanyaannya kenapa sih kita harus milih supplier yang tepat gitu loh. Nah, ada 3 hal ya yang menjadi goal ya dari kita sebagai pebisnis kuliner ya. Kenapa milih supplier ini harus kita improve terus-menerus, karena proses mencari supplier itu bukan proses cuma satu kali tindakan habis itu udah beres ya. Ini satu proses yang sebenarnya kalau di operasional bisnis kuliner ini proses yang harus kita lakukan terus-menerus. Ya, semakin besar bisnis kita, semakin besar mungkin kebutuhan dan volume dari bahan baku yang kita butuhkan, itu kita harus terus mencari supplier sampai akhirnya dapat titik yang paling efisien itu seperti apa. Nah, ilmu untuk bisa memanage hal ini dikenal dengan istilah namanya supply chain management. Ya, jadi secara overall itu dikenal dengan namanya konsep supply chain management. Nah, supply chain management sendiri sebenarnya ini memiliki 3 tujuan ya. Kenapa kita harus melakukan satu manajemen untuk proses supply chain kita. Jadi rantai pasok pangan kita ya. Yang pertama jelas namanya bisnis kuliner. Yang nomor 1 adalah bagaimana kita bisa menjaga produk yang berkualitas. Tapi kalau saya di sini ngomongin produk kualitas, bukan berarti produknya paling enak, produk yang paling bagus ya. Tapi produk yang kita sudah janjikan ke konsumen kita, artinya kalau saya udah menjanjikan produk misalnya daging sapi pedas gitu, mungkin di awalnya sapinya sengkel ya, bukan top side gitu. Tapi konsumen suka dengan sengkel itu, dengan gaji yang banyak misalnya, tapi pedas, ya itulah konsistensi dari produk yang udah kita janjikan, itulah yang kita harus jagain. Seperti itu. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, produk quality dalam konsep supply chain management yang harus kita jaga itu bukan artinya paling bagus, paling mahal, tetapi yang kita sudah janjikan ke konsumen kita dan mereka memang rela membayarkan sejumlah uang untuk janji kita itu, kita harus jaga terus dalam jangka waktu yang selamanya, dan mungkin cabang banyak pun ya cabang manapun sama terus yang dihasilkan dari produksi dari brand kita, seperti itu. Yang kedua, goal dari konsep supply chain management ini adalah bagaimana selain menjaga kualitas juga menjaga sustainability supply. Bahan baku bagus sesuai dengan yang kita harapin ya, produk oke segala macam, tapi tiba-tiba stok kosong ya sama aja ya, kita nggak jualan juga. Jadi intinya sih selain quality juga yang kita harus jaga itu adalah terkait dengan sustainability, di mana bahan baku itu bisa dijaga supply-nya, dan di cabang sebanyak apapun kita ekspansi seluas apapun ya harus bisa tersuplai terus dengan benar. Dan yang ketiga itu adalah cost efficiency. Jadi bagaimana supply chain management yang baik itu bisa menjaga namanya cost efficiency. Tadi kan kalau saya simak ada kondisi kayak sekarang nih, harga naik turun dan sebagainya gitu. Itu satu isu ya yang kalau kita nggak cukup pandai untuk memanage situasi yang ada, ini kita bisa misalnya tekor ya, bahkan sampai mungkin bangkrut cuma gara-gara satu bahan baku yang kita punya ini mungkin harganya naik sampai 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat dari yang seharusnya. Jadi gross marginnya jadi tipis banget karena kita nggak manage dengan baik, pada akhirnya ya malah loss bisnisnya, bingung harus ngapain gitu, pada akhirnya malah nggak jadi bisnis. Ini situasi-situasi yang sebenarnya ini bisa disolusikan jika kita memiliki manajemen supply chain yang benar seperti itu. Nah, sebenarnya apa aja sih yang perlu dilakukan, perlu di-manage ya dalam proses supply chain management ini? Secara garis besar ada 4 fase ya yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama itu kita harus bisa membuat satu planning, perencanaan yang benar, yang tepat ya, yang efektif terkait dengan perencanaan bahan baku kita. Jadi kalau misalnya yang sering terjadi itu adalah
kita susah nego sama vendor karena kita belinya on the spot terus. Jadi saya butuh 10 kilo ya beli 10 kilo. Nah, kita harus bisa memproyeksi kira-kira target penjualan kita dalam periode yang agak panjang ya, apakah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun itu berapa. Sehingga kita bisa memproyeksi ya kira-kira dengan kebutuhan penjualan yang akan terjadi di masa depan, ini tuh kebutuhan bahan bakunya berapa. Karena ini akan menjadi dasar pertama kita untuk mereview sebenarnya vendor yang seperti apa sih yang cocok untuk kita jadiin pilihan kita ya. Dan kita butuh vendor berapa banyak gitu loh. Mungkin sekarang 1, tapi 3 bulan lagi butuh berapa? Apakah cukup dengan vendor yang 1 ini bisa mengcover kebutuhan kita di mungkin bulan kedua, bulan ketiga? Apalagi kalau kita rencananya mau ekspansi, buka cabang banyak. Sekarang kan lagi trennya tuh buka kemitraan dan lain sebagainya. Ini kita harus cukup strategik ya pada saat kita akan memilih vendor. Nah, diawali dengan perencanaan yang benar ini. Lalu kedua, sourcing ya, secara konsep sourcing gimana kita melakukan pengadaan, milih vendor yang tepat, misalnya bernegosiasi dengan sistem pembayaran yang bisa kita misalnya di financing lah, ada TOP namanya term of payment ya, seperti yang benar seperti apa, melakukan sistem evaluasi vendor kayak gimana dan sebagainya. Intinya bagaimana kita mengadakan satu bahan baku dengan intinya cost yang optimum, sustainability supply yang benar, dan time delivery yang tepat seperti itu. Ini sourcing. Nah, kalau kita udah punya perencanaan yang benar, kita sudah bisa menyusun satu sistem pengadaan yang tepat, baru kemudian kita produksi. Nah, produksi ini ada macam-macam, ada produksi di central kitchen, ada produksinya di outlet seperti itu. Nah, setelah produksi, terakhir distribusi. Bagaimana mendistribusikan? Yang pertama dari bahan baku ini sendiri ke misalnya ke outlet, atau mungkin dari dapur ke konsumen. Jadi secara garis besar ada 4 hal ini yang teman-teman ya, nanti ini nggak bisa disampaikan dalam waktu pendek. Ini prosesnya akan pembahasannya cukup panjang, nanti mungkin di sesi berikutnya satu persatu mungkin kita akan belajar. Nah, tapi secara garis besar itu 4 hal ini yang teman-teman perlu pelajari dan teman-teman juga perlu pahami untuk nanti bisa memanage yang namanya supply chain. Pada akhirnya kita bisa jagain tuh yang namanya HPP yang terkontrol ya buat bis kita, seperti itu. Nah, hari ini saya akan fokus membahas tentang sourcing. Jadi kalau kita bicara masalah vendor ya, masalah pemilihan supplier, ini kita bicara di area sourcing. Ya, gimana sih manajemen sourcing itu atau pengadaan yang benar itu seperti apa? Nah, brutal fact-nya ya terkait dengan sourcing ini ada beberapa hal yang mungkin saya yakin saya juga dulu alamin ya ketika saya masih aktif di operational management ya, ketika dulu tahun 2019 terakhir saya di manajemen handling bisnis kuliner. Ini yang pertama kata suplai bahan baku itu rubah-rubah ya, apalagi kalau bahan-bahan seger ya. Musim hujan biasanya jelek kualitasnya gitu kan, musim panas mulai bagus segala macam, terus volume tiba-tiba kurang, kita cari vendor keduanya nggak oke ngasih suplai ke kita. Pada akhirnya ujung-ujungnya antara kita daripada nggak ada barang mungkin yang sedikit reject kita paksain pakai, ujung-ujungnya kualitas produk kita jadi jelek juga, atau kita nggak pakai, ada 2 resiko. Yang pertama resikonya itu adalah kita nggak jualan karena nggak ada bahan baku gitu ya. Yang kedua, ketika kita kembalikan gitu ya, resikonya si vendor nggak mau terima karena kita nggak cukup punya kontrak atau punya sistem yang bisa membuat adanya sistem retur. Pada akhirnya cost kita jadi bengkak. Ya, itu konsekuensi yang sering terjadi tuh kalau kita sourcing manajemennya nggak bagus. Yang kedua, konsistensi suplai bahan baku. Bahan bakunya nggak pasti gitu. Nah, kita nggak tahu, contoh ya, teman-teman yang pakainya EBI atau mungkin pakainya dulu sempat ya, kalau nggak salah EBI pernah, terus cabai juga pernah ya. Terus itu tiba-tiba kalau EBI contohnya pas Sincha ya, itu kan permintaan banyak tuh biasanya kalau buat EBI-EBIan. Itu harga EBI bisa naikin bisa sampai 2 kali lipat. Nah, kalau kita nggak cukup memproyeksi ya situasi seperti ini yang terjadi, tiba-tiba ketika mau mungkin Imlek, kita nggak dapat bahan, padahal itu mungkin produk yang harusnya produk core kita. Ini juga jadi problem juga. Nah, yang terakhir yang sekarang lagi terjadi ya, minyak naik, cabai naik, dan sebagainya. Harga susah dikontrol. Ya, apakah itu dari faktor eksternal ya, which is itu adalah dari kebijakan yang ada saat ini di negara kita, atau bahkan
di eksternalnya nggak ada problem, cuman karena kita tergantung sama satu vendor dan kita nggak ngerti vendor opsi yang lain, yang terjadi si satu vendor ini mengendalikan harga jual ke kita. Jadi suka-suka kita, dan kita nggak ngerti juga apakah dia jual lebih mahal, jadi murah dan sebagainya. Dulu saya ada pengalaman ya, satu kondisi di mana di awal-awal saya tergantung dan saya percaya sama satu vendor yang itu cukup dekat lah relasinya dengan saya pada saat itu. Saya pikir oke, saya percayalah ini vendor bisa dipercaya gitu. Harga cabai dulu, jadi harga cabai naiknya bukan cuman sekarang ya. Zaman dulu cabai itu selalu naik turun, bahkan dulu sempat sampai 130.000, kemarin juga menyentuh angka situ. Nah, dulu cabai saya masih ingat ya, sekitar tahun 2013 atau 14 itu dari harganya 25.000 ya, tiba-tiba naik jadi 50.000, tiba-tiba naik 75.000 gitu. Saya pikir ya udahlah, saya percaya sama vendor. Saya pokoknya beli aja gitu ya. Kebutuhan cabai saya dulu satu hari mungkin dia sekitar 150 kilo ya di tahun itu ya, berarti sekitar 1,5 kuintal per hari. Nah, saya pikir harga masih naik, dia kasih harga 75.000 pada saat itu, 75.000. Saya percaya aja. Ternyata setelah saya cek ke lapangan, ada yang ngomong sama saya, Dennis, ini cabai udah mulai turun nih dari 3 hari lalu. Jadi berapa? Saya tanya. Jadi 30.000. Wah, gila ini. Dari 75.000 ke 30.000 ini ada selisih sebesar berapa tuh? Sekitar 40.000-an ya, 40.000-an. Yang dimana karena saya nggak punya benchmarking pada saat itu, saya itu istilahnya dikadalin lah, bahasa ini ya, bahasa sederhananya dikadalin selama 4 hari. Selama 4 hari. Sebesar margin 40.000, hitung aja 40.000 dikali 3 120.000 ya, dikali kuantitinya berapa? Berarti 1,5 kuintal, jadi 4,5 kuintal, habis setengah ton ya. Kali aja tuh selisihnya. Itu akhirnya membuat HPP jadi bengkak banget. Nah, ini konsekuensi yang sering terjadi ya kalau kita pada saat sourcing memanage partner kita atau vendor ini nggak cukup detail dan teliti. Apalagi kalau teman-teman yang bisnisnya skalanya udah cukup besar dan cabangnya udah cukup banyak. Mungkin kalau cabang 1-2 sih lebih mudah dikontrol. Ini situasinya akan menjadi sangat ekstrim ya kerugiannya kalau misalnya cabang kita udah banyak seperti itu. Solusinya apa? Ya sourcing management itu solusinya. Dimana kita bisa manage semuanya. Jadi ada berbagai pendekatan ya yang bisa kita lakukan ya untuk bisa memanage yang namanya sourcing kita. Cuma saya coba sederhanakan ya hari ini dengan 5 tahap ya. Yang secara sederhana jika kita bisa lakukan ini dengan cukup disiplin ya, cukup cukup konsisten, ini semoga bisa membantu teman-teman semua ya untuk bisa memanage namanya vendor atau supplier dan juga kualitas dari produk kita seperti itu. Itu apa aja sih? Oke, yang pertama tadi sudah dijelaskan juga ya sama Mas Daniel bahwa tadi ada namanya standar yang menyatakan bahwa kita harus punya standar untuk setiap item SKU bahan baku yang kita punya. Jadi mungkin ini sambil belajar istilah juga ya. SKU itu biasanya adalah stock keeping unit ya, satu istilah untuk menyatakan unit dari bahan baku yang ada. Jadi misalnya kita punya 100 SKU gitu ya. Berarti itu artinya punya 100 jenis bahan baku seperti itu. Oke. Tadi Mas Adi sempat jelaskan. Nah, oke, itu benar banget. Jadi tahap pertama ya yang perlu kita buat. Jadi ketika kita membuat sebuah kesalahan dalam sourcing management, biasanya itu dari ujungnya muaranya kita udah nggak teliti, kita udah nggak membuat satu pagar yang akan menjadi pelindung kita ke depannya seperti itu. Jadi hal pertama yang kita perlu harus buat itu adalah pagarnya ya, baseline-nya atau indikatornya adalah kita harus membuat namanya material book guide ya. Jadi material book guide itu apa? Tadi misalnya telur ayam negeri. Kita harus buat di dalam telur ayam negeri itu spesifikasi detail ya ayamnya, telurnya seperti apa. Ya. Dan ini sebenarnya juga terkait juga spesifikasi ini juga terkait juga dengan ketika kita mendevelop produk. Ya, ketika kita develop produk jangan cuma develop aja. Ya. Kita harus menemukan satu komposisi material yang efektif dalam artian menghasilkan rasa yang sesuai dengan selera target market kita, tapi juga efisien. Artinya secara harga, secara cost ya, keuangan itu sesuai dengan target COGS. Ini agak mundur ke belakang. Jadi kalau misalnya kebanyakan yang saya temuin ya, atau teman-teman pebisnis yang sering ngobrol dan diskusi, ketika dia nge-develop produk, maka dia develop dulu aja.
habis develop, habis itu dapat harga HPP-nya, baru nyeting harga jual. Nah, yang seperti biasanya jebol tuh HPP-nya, tinggi banget tuh. Nah, apalagi kalau misalnya mau ikut campaign dan sebagainya. Banyak yang cerita, aduh saya ikut campaign, dia rugi segala macam. Campaign itu jangan disalahin. Ya namanya diskon, promo, dan sebagainya, itu adalah given. Kondisi yang memang harus dilakukan. Kenapa? Karena memang persaingannya seperti itu. Kalau kita nggak ikutan itu, ya kita mati gitu loh. Sekarang pertanyaannya, daripada musingin campaign-nya, potongan, dan sebagainya, itu adalah given, satu kondisi yang memang harus kita terima. Nah, caranya gimana supaya kita tetap ikut campaign, tetap bisa mengcover semua potongan-potongan ya, tetapi marginnya tetap oke. Nah, itu makanya cara untuk mendesain sebuah produk itu diawali dari target salesnya berapa, target HPP-nya harus kita plot dulu di awal. Contoh, harga jualnya 20.000, HPP-nya 40%. Artinya produk cost-nya atau bahan baku yang dipakai itu adalah 40% kali 20.000, Rp8.000. Nah, Rp8.000 inilah kita nguplak-nguplak milih bahan baku. Jadi cara milih bahan baku itu adalah kita dapat angkanya dulu mau berapa untuk satu menu yang kita mau, dan kemudian baru dicari kualifikasi dari bahan baku yang cocok untuk produk yang kita akan develop. Nah, dari sini kalau kita udah dapat kualifikasinya, baru kita buat yang namanya material book guide ini. Ini bahan bakunya gimana sih? Kalau 1 kilo ayam itu harus dipotong jadi berapa? Ya, kalau misalnya ayam beku itu kan namanya glazing ya, ada dicairin dulu ya. Setelah dicairin itu harus jadi berapa? 700 gram kah, 600 gram kah, 800 gram kah, atau seperti apa? Kalau misalnya ayam direbus dari 1 kilo jadi berapa? Ini dari tahap awal teman-teman semua harus melakukan research dulu. Masing-masing itu beda-beda ya, penyusutan dan sebagainya. Nah, dari dasar inilah kita tahu dasar, oh artinya kalau saya pengen tetap untung ya, saya harus kualifikasinya atau spesifikasi bahan bakunya akan seperti apa. Seperti itu. Contoh di sini. Akhirnya kita kirim 1 tray, isinya adalah misalnya 15 butir telur, misalnya adalah 1 kilonya. Contoh seperti itu. Artinya kita udah ngitung nih, kalau 1 kilo isinya misalnya 15 butir telur, itu kita cost-nya udah masuk. Jadi kualifikasi detail seperti itu yang teman-teman harus set dari awal. Nah, ketika kita udah punya standarisasi hal ini, inilah yang jadi dasar kita untuk satu, ketemu sama vendor. Jadi apakah vendornya oke, kalau perusahaannya udah gede, ketemunya vendor yang gede ya tinggal kasih aja dokumennya. Ini saya minta barang A, B, C, D, F, G, kualifikasinya seperti ini, udah plek-plek aja ikutin, kasih sampel ke saya. Sesimpel itu. Kalau misalnya kita memang sudah bermain dengan vendor yang besar. Tapi kalau misalnya kita baru mulai bisnis, cabang mulai 1, beli di pasar, perlu nggak buat ini? Perlu. Buat apa? Buat kita kalau ke pasar, pakai kualifikasi ini. Nah, saya mau beli cabai seperti apa? Ya, itu dipilihin juga, telur seperti apa. Dan kalau kita minta karyawan kita untuk beli di pasar, dia pun buka pegangan panduan gitu, nggak cuma asal beli-beli aja terserah sama yang jualan gitu. Jadi buku panduan ini sangat berguna banget nih untuk nanti teman-teman melakukan pembelanjaan di pasar secara langsung, atau mungkin ketemu vendor untuk melakukan negosiasi dan melakukan screening sebenarnya produk seperti bahan baku seperti apa yang kita mau. Dan manual book ini juga penting untuk dipegang sama tim outlet yang akan digunakan saat dia melakukan proses controlling bahan baku yang masuk seperti itu. Jadi matching itu satu. Yang kedua, setelah kita punya list bahan baku, ini itu kunci ya, buku guideline bahan baku itu kunci untuk kita bisa ngejaga tadi yang Mas Daniel ceritain, quality. Untuk jagain quality itu harus punya panduan. Jangan pakai asumsi, jangan halu gitu. Wah, harusnya dia karyawan saya tahu. Nggak ada namanya harusnya. Karena itu bisa bekerja dengan baik, atau kita bisa bekerja dengan konsisten, atau vendor punya acuan yang jelas jika kita punya satu panduan tertulis yang itu nanti akan dijadikan dasar apakah vendor menyuplai barang atau karyawan kita membeli barang di pasar, ataukah karyawan atau kita mengontrol bahan baku yang nanti nyampe ke outlet. Nah, kalau kita udah punya panduan itu, baru cari supplier. Kira-kira supplier mana ya yang bisa memenuhi bahan baku ya dengan kualifikasi yang saya mau. Jadi nyari supplier tuh jangan datang ke supplier baru nanya-nanya, oke, bagusnya apa ya ini ya dan sebagainya. Kalau baru nanya, kebanyakan kita pasti banyak miss-nya lah. Nah, kalau saya ngomong dikadalin ya enggak juga ya, enggak semua supplier ngadalin juga. Cuman pasti banyak miss-nya. Pada akhirnya aduh tahu gitu enggak gini, tahu gitu enggak gini. Jadi ketika kita akan ketemu vendor atau supplier, kita harus ngerti dulu kita tuh mau nyari barang kayak gimana. Ya. Jadi kalau saya dulu sempat ketika di awal saya mulai mengembangkan produk kopi, nggak ngerti kopi saya.
kopi Arabica, Robusta, nggak ngerti gitu. Nah, tapi sebelum saya ketemu sama vendor, saya pelajari dulu tuh jenis kopi itu apa aja, kualifikasi kayak gimana, survei dulu saya di online, saya tanya-tanya sama yang ngerti, sampai saya ngerti, oh artinya saya akan beli kopi seperti ini dengan cost sekian, dengan kualitas yang grade 1 seperti itu. Nah, ketika vendor, saya udah nggak lagi nanya, kalau kopi kayaknya apa yang bagus, ya nggak gitu. Tapi saya tahu, saya pengen kopi seperti ini, kamu bisa supply apa enggak. Nah, kondisi seperti itu akan mempengaruhi ya kekuatan kita bernegosiasi. Ketika kita masuk ke vendor, tapi dengan kondisi nggak ngerti apa-apa, itu kita biasa dipres. Tapi kalau kita masuk ke vendor dalam kondisi kita seolah-olah, atau kalau bagus memang paham sebenarnya apa yang kita mau, itu akan menjadi satu kekuatan kita untuk melakukan negosiasi dengan vendor. Nah, kita awal cari sebanyak-banyaknya vendor. Vendor itu cari sebanyak-banyaknya, bahkan ditambah terus list database-nya. Apakah kalau misalnya kita pengen ke lapangan langsung, ya datang ke pasar. Saya yakin di setiap kota, di mana teman-teman sekarang buka bisnis, itu pasti ada pasar besarnya. Atau misalnya ada toko grosirannya. Datengin semua satu-satu. Saya ingat tuh, tahun 2013 pertama kali saya bangun Nasi Goreng Mafia. Itu hampir setiap 1 bulan, setiap hari itu sampai jam 3 subuh saya ke pasar. Hanya untuk melis sebenarnya ada vendor cabai itu siapa aja, harganya berapa, kualitas gimana. Itu di mapping semua tuh sampai saya hafal. Oh, kalau di Bandung ya caringin ada si ibu ini, bapak ini segala macam, kelebihannya apa, harganya berapa, dinego sampai berapa. Kayak itu semua saya sampai hafal pada saat itu ya. Jadi kalau mau teman-teman harus effort. Nggak ada sesuatu yang didapat tanpa effort tuh nggak mungkin. Jadi cari dulu sebanyak-banyaknya. Nanti lama-lama pasti kita akan dapat yang terbaik. Lama-lama, jadi itu bukan sesuatu yang instan ya. Langsung pengen tahu beres, dapat yang terbaik itu nggak mungkin. Itu butuh proses semuanya. Atau yang kedua, bisa juga misalnya kita sering kan makan di mana, saya sering tuh dulu nongkrong misalnya saya lihat di Pizza Hut atau misalnya di McDonald's segala macam, saya perhatiin ada truk yang ngirim logistik tuh dari mana PT-nya gitu. Saya foto-fotoin tuh PT-PT-nya tuh misalnya di toko-toko yang gede itu ya, restoran yang gede. Kemudian teleponin. Nah, dari sana dapat data juga gitu, referensi. Bisa juga dari internet, banyak banget ya. Dari internet ya. Sekarang ada banyak kita temukan ya, contohnya nih kayak vendor kuliner lah, atau mungkin banyak di Tokopedia, atau di banyak tempat-tempat untuk mencari vendor lain di online, itu banyak banget yang teman-teman juga bisa jadikan referensi ya. Atau mungkin rekomendasi dari pihak ketiga bisa, karena antar vendor pasti ada kenalan. Contoh, kita mau jadi vendor daging, nanyanya mungkin dari vendor bubuk minuman bisa jadi loh. Itu coba cari. Hal seperti itu kadang-kadang ya ada aja informasi ya. Ya, atau kita kalau ada pameran-pameran, saya banyak juga dapat vendor di pameran-pameran. Setiap ada pameran besar selalu datang. Nanti kita akan dapat tuh database vendor. Jadi database itu nggak cuma database konsumen yang kita kumpulin ya. Kita harus kumpulin database vendor sebanyak-banyaknya. Dari sana baru kita lakukan proses perbaikan satu persatu ya, list database vendor dan berkualitas yang mana, yang nggak oke dicoret, terus ini kekuatan di mana, ini kelemahan di mana dan sebagainya. Jadi kita udah punya standar book, guidebook untuk kita memastikan bahan baku itu dapat sesuai yang kita butuhkan dengan cost yang memang terbaik. Tahap kedua adalah bagaimana kita dapat database vendor, list vendor sebanyak-banyaknya. Nah, baru di fase ketiga kita melakukan namanya pitching, ya supplier pitching istilahnya. Ini siapa ya? Nah, dikontesin lah dari sebanyak banyak supplier yang kita punya tadi, kita kontes, kita buat kontes. Siapa yang bisa memberikan penawaran yang paling menarik? Ya, bisa memberikan penawaran yang menarik. Yang menarik itu nggak selalu paling murah. Jadi, tapi yang pas, ya, yang pas. Jadi kalau dalam pitching ya ada yang pertama itu ada 5 hal ya yang biasanya jadi concern ya. Yang pertama jelas kualitas dulu. Kualitas. Ini kualitas itu nomor 1 yang kita lihat dulu. Kalau misalnya dia nggak bisa deliver quality, itu kita nggak perlu manjang lah, nggak usah ngomong yang lain-lain lah. Ya udah itu udah coret aja gitu. Nah, tapi yang menarik yang teman-teman hati-hati ya. Kadang-kadang vendor ya, ketika ngasih sampel pertama bagus, nanti berikutnya nggak bagus. Nah, ini teman-teman harus hati-hati nih. Ini tricky nih. Jadi kalau bisa, ini kualitas ini pengujiannya nggak cuma ketika dealing. Ya makanya kita harus punya beberapa alternatif. Tapi kita harus uji terus, cek terus ya setiap waktu. Jadi itu akan menjadi rapotnya si vendor nanti.
Kalau dia ternyata nggak bisa kualitasnya bagus, itu kita harus kasih tanda kuning nih, ini kuning sampai tanda merah. Rapotnya berapa nih? Kalau rapotnya jelek, ya kita komplain dulu. Kalau dia ada improvement ya oke. Tapi kalau nggak ada improvement, coret aja. Jadi masalah kualitas ini menjadi hal nomor satu ya ketika kita melakukan pitching vendor. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas gimana sih? Yang saya bilang tadi di awal. Si vendor yang kita pakai ini sebenarnya kita bisa ajak gede sebesar apa sih? Ya, kalau kita bisnis yang mungkin baru mulai sih sebenarnya kapasitas nggak jadi, ya ini nggak terlalu jadi concern. Ya, karena kan misalnya kita sales berapa satu hari 2 juta, 1 juta ya, atau bahkan yang paling top lah 5 juta, 10 juta. Ini sih saya yakin satu vendor lokal pun masih bisa cover. Ya, tapi kapasitas ini menjadi penting banget nanti ya, ketika teman-teman cabang udah mulai ekspansi nih, cabang mulai 2, mulai 3, mulai 4, mulai 5. Nah, ini kita harus buat perencanaan. Jadi misalnya contoh nih, ini bulan apa nih? Ini bulan Juli ya. Juli cabang saya 1. Nah, saya punya planning nih sampai akhir tahun cabang 20. Artinya, dalam waktu hanya 6 bulan, kita harus membuat satu perhitungan. Berapa sih kebutuhan satu material? Anggap saya jualan ayam crispy ya. Kebutuhan ayam itu akan jadi berapa dalam waktu 6 bulan ke depan? Kalau misalnya dalam 1 bulan dengan satu cabang saya ternyata kebutuhan ayamnya adalah 1 ton, anggap saya ngasal-ngasal ngomong aja ya, 1 ton aja 1 bulan. Artinya dalam 6 bulan ayam saya itu kebutuhannya udah 20 ton loh. Kalau bukanya 20 ya. Nah, si vendor kita ini bisa cover sampai berapa? Nah, kalau vendornya cuma bisa cover sebulan 700 ya ini mah satu outlet juga bisa cover gitu kan. Artinya secara kapasitas dia nggak bisa oke. Ya, kita harus cari vendor lebih gede lagi. Nah, kalau misalnya ternyata ada satu vendor yang kapasitasnya bisa sampai 10 ton, artinya dia bisa cover sampai outlet ke 10. Kita tanya dari awal ke vendor, kita kalau misalnya udah mulai ekspansi, kita harus diskusi sama vendornya. Bro, ini gue 6 bulan ke depan cabang 20 nih, kebutuhan ayam 20 ton, lu bisa sampai berapa? Dia akan bilang, gue bisa cover bro 10 ton. 10 ton tuh dedicated itu berarti buat kita aja, atau sebenarnya total kapasitas lu 10 ton, tapi kan lu punya klien-klien lain yang lu alokasiin buat gua berapa? Nggak baru ngaku biasanya vendor ngomongnya bisa 10 ton. 10 ton itu kan bukan buat kita sendiri gitu loh. Tanya, dikejar terus aja. Oke, 5 ton anggap seperti itu. Oh, 5 ton, oke. Nah, 5 ton berarti lu bisa cover gue paling 5 outlet doang. 5 outlet sih bulan September ya udah habis, bro. Lu nggak bisa cover gue lagi. Kira-kira bulan Agustus bisa naikin kapasitas apa enggak? Oh bisa, planning lu apa? Tanya. Karena kalau sampai dia bilang bisa, nggak bisa cover, mampus kita bisnisnya. Nah, di sanalah kita harus melakukan penggalan lebih dalam lagi terkait kapasitas ini. Nah, kalau kita udah gali kayaknya, wah beresiko nih, ya kita harus nyari vendor kedua, vendor ketiga, vendor keempat, vendor kelima. Apalagi untuk bahan baku yang sifatnya primer. Primer itu apa? Bahan baku yang ini dipakai untuk produksi produk-produk core kita, yaitu produk-produk yang penjualannya tinggi. Ini jangan sampai supply-nya kurang. Karena sekali supply kurang, berarti kita nggak jualan kan. Padahal produknya produk core, produk yang penjualannya paling banyak. Ini bisa gawat nih ke bisnis kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi kriteria itu adalah jaminan. Jaminan itu apa? Bisa diretur atau enggak? Ya. Kalau misalnya gimana sistem returnya, ribet apa nggak ribet, gitu loh. Itu yang perlu kita perhatikan seperti itu. Nah, yang keempat itu sistem pembayaran. Kualitas udah ada sama-sama oke, kapasitas oke, jaminan oke. Sistem pembayarannya gimana nih? Ada yang dibayar harus cash di depan, ada 50% di depan, 50% di belakang, ada bisa TOP mundur 2 minggu atau 1 bulan. Nah, ini milih yang mana? Kalau saya sih milih yang bisa mundur sebulan. Kenapa? Sebulan duit omset misalnya 60 juta, saya bisa pakai buat marketing dulu, bisa nambahin sales ya. Maksudnya saya bisa putar ke aktivitas yang lebih produktif di situ. Nah, apalagi kalau cabangnya 10, cabangnya 20, 30, wah bisa TOP sebulan, duit kita banyak banget tuh. Maksudnya 1 bulan tuh kalau gampang dimasukin ke deposito udah dapat udah dapat 3% ya. 3%, 4% tuh buat kita seperti itu. Baru dibayarin ke vendor. Jadi banyak pemain-pemain yang cabangnya sudah besar ini bermain di sistem TOP, terus pembayarannya dimundur. Jadi tinggal dihitung aja. Kalau misalnya ini saya kasih komparasi simpel aja ya. Kalau saya masukin deposito dapat 4%, artinya kalau si vendor naikin harga 2% ya masih untung 2% ya, masih cincai lah seperti itu. Nah, yang terakhir kriteria supplier itu adalah kemampuan distribusi. Nah, kemampuan distribusi itu apa? Pertama, skala distribusi. Kalau cabangnya 1 nggak ada isu.
Tapi kalau cabangnya banyak, itu bisa jadi isu. Tadi yang Mas Deis sempat ceritain, cari yang lokasi dekat, itu bener banget. Bisa nggak si vendor ini nyuplai, kalau saya pusatnya di Jakarta, nyuplainya ke Surabaya atau nyuplainya ke Medan, sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, ya mungkin Surabaya harus butuh vendor yang baru. Seperti itu. Yang kedua, ketepatan waktu pengiriman. Itu juga penting, apalagi yang di outlet. Saya yakin di outlet inilah ngerasain. Lagi sibuk ngendel konsumen jam 12 tiba-tiba datang barang. Wah, itu kan bikin pusing gitu. Ya, nggak dikontrol salah gitu ya, karena takut rusak. Tapi kalau kita ngontrol konsumen ditinggal, nah yang gini-gini itu pasti bikin pusing lah. Jadi hal seperti ini, 5 hal ini yang bisa menjadi dasar untuk kita melakukan pitching vendor, mana kira-kira yang bisa kita pilih menjadi terbaik. Tapi ini proses ya, saya bilang bukan hal yang satu kali langsung jadi ya. Ini butuh proses dan tahapan. Kedua, kalau kita udah pilih, terutama yang gede-gede ya, yang gede-gede, kalau cabangnya cuma satu, mungkin kebutuhan nggak banyak sih, mungkin ini bisa diabaikan. Tapi kalau cabangnya banyak, perlu namanya vendor visit. Datengin, bener nggak sih pabriknya bisa kapasitas segitu? Bener nggak sih gudangnya punya skala yang memang dia janjiin ke kita? Seperti itu. Nah, berikutnya kalau oke, masuk. Kalau enggak ya jangan. Berarti dia bohong. Di awalnya udah bohong, ya jangan dilanjutin. Tapi jangan ragu-ragu lah. Kalau kita nemuin sesuatu yang aneh, udah nggak usah gitu. Berarti udah ada indikasi ke depannya. Yang ketiga, negosiasi harga ya, TOP tadi saya bilang. Keempat, kesepakatan jadwal distribusinya seperti apa, dan kelima ya, itu langsung transaksi. Jadi ini 5 tahapan ya, voice pitching ya, teman-teman perlu lakukan ketika kita melakukan pemilihan vendor. Oke, yang keempat, vendor udah oke, barang udah bagus, semua udah dicek semuanya. Nah, udah aman belum? Belum aman, saudara-saudara semua. Tidak semudah itu, Ferguson. Jadi barang udah aman, kan belum terima. Ya. Problem berikutnya adalah, apakah barang yang kita dijanjikan vendor itu nyampe ke outlet kita itu kondisinya sesuai janjinya atau enggak? Ini yang paling penting lagi. Ya, jangan-jangan cuma teoretikal doang di atas kertas aman semua. Sampai outlet, wah zonk semua produk-produknya. Nah, ini perlu lakukan kontrol. Jadi dengan manual book tadi. Jadi alat kontrolnya biasanya dikontrol alat kontrolnya adalah tadi manual book, standarisasi book bahan baku tadi, terus PO ya, kalau ada PO, dokumen pengorderan ya. Itu untuk ngecek quantity ya. Kalau manual yang buku tadi untuk panduan mengecek quality seperti itu. Nah, yang dikontrol ada 5. Yang pertama kontrol kualitasnya, dicek. Kalau bahan baku beku seperti apa gitu ya, masih beku apa enggak, kalau yang chill itu masih dingin atau enggak, masih di bawah 4 derajat enggak penyimpanan dan sebagainya. Itu cek semuanya. Kalau yang seger seperti apa kualifikasinya gitu. Kalau yang standar packing seperti apa, itu harus dicek semua. Kita harus punya panduan standar untuk masing-masing bahan baku. Yang kedua, kontrol jumlahnya. Jumlahnya pas apa enggak? Ya. Harus ada timbangan. Timbangan itu wajib lah. Fardhu ain hukumnya ya. Harus punya ada tuh, timbangin semua. Jangan sampai wah cuman kurang 300 gram, 100 gram. Ya 100 gram. Satu hari, satu cabang. Ya cabangnya 30. Jadi berapa? Sebulan jadi berapa? Setahun jadi berapa? Itu satu item. Kalau kita punya 100 SKU, udah bocor di mana-mana kita. Jadi hati-hati di sana. Terus standar packaging. Packingnya bagus apa enggak? Karena packing itu menentukan quality ya, teman-teman semua. Jadi cek, standar packingnya harusnya seperti apa? Dicek juga. Terus kontrol jadwal pengiriman, harusnya jam berapa nyampainya. Itu harus dicek juga. Dan terakhir, kontrol logistiknya, kendaraannya, terutama untuk yang frozen dan chill. Kalau frozen itu harus disimpan di logistik yang memang ada kan, yang belakangnya itu ada freezernya. Itu harus di minus 18 derajat Celcius. Ya, minus 10, minus 18. Kalau chill harus di 1 sampai 4 derajat Celcius. Jadi lihat, dicek tuh tempat pengiriman logistiknya, dingin apa enggak gitu. Nah, kalau kita tahu, oh ini saya nggak bisa Pak pakai vendor emas atau vendor-vendor yang seperti itu di pasar, ya udah nggak apa-apa. Kalau di pasar harus seperti proses, jangan disimpan-simpan kelamaan. Karena kalau kita beli protein yang dari pasar itu pasti umurnya pendek, jadi harus langsung diproses. Oke. Dan yang terakhir itu adalah setelah kita tadi melakukan punya manual book, terus milih vendor, punya list vendor, milih vendor, terus ngecek vendor. Yang terakhir yang paling penting adalah dievaluasi suppliernya. Ya, jadi vendor tuh jangan sekali dealing langsung seolah-olah tidak bisa dievaluasi ya. Cek semuanya. Tadi apa kualitas, kapasitas, jaminan, sistem pembayaran, konsisten nggak dia nge-delivery ke kita. Nah, kalau sekiranya nggak konsisten, ya kita harus ngomong ini nggak konsisten sesuai dengan janji. Kalau dia punya etikat baik ya dilanjutkan terus. Tapi kalau enggak ya kita perlu ganti. Jadi ini ya kira-kira teman-teman semua ya 5 hal
yang teman-teman perlu pahami untuk bisa memastikan kita dapat vendor yang baik dan pada akhirnya kita punya bahan baku yang terbaik dengan cost yang efisien untuk teman-teman semua sehingga bisnisnya punya margin dan akhirnya menghasilkan produk yang berkualitas. Oke, itu ya teman-teman semua sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Oke, terima kasih untuk Mas Danis ya. Tadi pemaparannya lengkap banget ya, sampai ada tahap-tahapannya, ada 5 tahapan tuh ya. Dari mulai pembukaan tadi terkait supply chain management ya, manajemen rantai pasok ya. Dari pertama tadi, yang pertama ada product quality, terus juga ada sustainable supply, sampai cost efficiency juga. Mantap sih Mas Danis. Oke. Oke, kita akan masuk ke sesi Q&A ya, ke sesi question and answer. Di sini saya melihat sudah ada banyak banget yang bertanya nih Mas Danis. Saya akan bacakan dulu dari yang pertama, dari Admi Ratnasari ya. Dapur Ibu Pakem, bagaimana Kak cara negosiasi yang baik dengan vendor agar menemukan harga tengah yang pas? Soalnya kan kadang permasalahannya itu kualitas bahan bakunya itu sudah bagus, jaminannya ada, tapi kadang kita sebagai customer susah untuk negosiasi. Gitu. Jadi cara negosiasinya yang enak tuh gimana gitu ya, biar dapat hal-hal tersebut gitu ya. Boleh silakan Mas Danis untuk menjawab. Oke, menarik di pertanyaannya. Intinya sih negosiasi itu kan kita harus ngerti konsepnya dulu ya. Sama-sama seneng. Gitu. Negosiasi itu kan area saya sama si penjual, saya yang happy, dia happy seperti itu. Sehingga kalau kita mau negosiasi, kita harus paham dulu sebenarnya apa sih yang membuat mereka happy. Seperti itu. Vendor, psikologi vendor ya. Mereka itu akan happy itu nggak cuma dapat margin gede. Mereka lebih mending milih dapat margin yang mungkin lebih tipis lah ya, tapi bisa sustain. Ya, stabil. Kenapa? Karena keukur. Misalnya, keukur. Jadi sebenarnya salah satu tips saya ya untuk menjadi satu negosiasi, kita harus memberikan gambaran ke vendor itu bahwa kita itu adalah mitra jangka panjang dia. Ya, mitra strategik dia. Seperti itu. Dengan cara apa? Tadi yang sempat saya sampaikan di awal ya, walaupun singkat, kita harus tahu nih, kira-kira proyeksi sales kita itu ke depan seperti apa dan kebutuhan bahan baku gimana. Kita boleh tunjukin ke vendor tuh misalnya, saya hari ini cabangnya 1 nih, tapi ini oke nih bisnisnya bagus nih. Kan dari kemarin juga saya pesan bahan baku oke ya. Nah, ini rencananya tahun ini membuka 10 cabang nih. Wah, kalau 10 cabang kira-kira bahan baku ya itu mah cerita-cerita aja ya. Pokoknya menggoda-goda mereka lah supaya mereka ngerasa wah ini konsumen strategik nih nggak boleh dilepas gitu. Dipancing-pancing ya Mas? Pancing-pancing dulu di awal. Tapi mungkin di tahap awal kita harus pembuktian dulu dong ke mereka, ngasih memang pembeliannya naik dikit-dikit. Jadi memang negosiasi itu bukan sesuatu yang instan ya, itu butuh proses, butuh strategi dan sebagainya. Nah, kalau kita udah punya gambaran seperti itu dan udah hitung ya, kira-kira kalau satu cabang saya mungkin butuh sekian kilo, 10 cabang kilo, kita bisa kasih ke mereka namanya quantity, volume. Nah, oke. Setahun ini saya punya volume sekian nih. Nah, kalau volume sekian, bisa nggak harga dikurangin? Nah, tapi kan bisa, coba tolong dihitungin. Dia akan ngitung. Nah, disitulah baru negosiasi bermain. Nah, lebih asik lagi kalau misalnya pas negosiasi kita kasih dia tandem. Jadi negosiasinya nggak cuma ke satu vendor, kedua, ketiga vendor. Kita bisa sedikit bilang, segini ya, sebelah ngasih sekian nggak bisa ngasih sama gitu ya, misalnya atau lebih dikit. Nah itu kita main-mainin aja tuh. Jadi yang pertama sebenarnya kuncinya satu ya, ada kepastian volume satu, karena mereka ngejar sustain. Ya. Yang kedua ada adrenalin, yang mereka pada akhirnya mau nggak mau nurunin harga mereka ya. Karena dia tahu dia nggak bermain sendiri. Jadi kira-kira itu ya beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk kita jadikan dasar ketika kita melakukan negosiasi sama vendor. Kira-kira seperti itu gambarannya ya secara garis besar. Oke, jadi make sure dari volumenya juga ya Mas gitu. Terus juga kita pancing-pancing gitu, kita tandem lah ya, kita cari tahu semaksimal mungkin. Terus ya kita akrab-akrabin. Kita kalau bisa main ke tempatnya ya nggak cuma sekali doang ya, kita sering-sering main ke tempatnya juga gitu. Untuk negosiasinya biar lancar. Oke, berikutnya nih Mas ada pertanyaan dari Amelia dari Mi Asok PKU Nenas. Siang Mas Danis. Seringkali kan kita dapat penawaran dari supplier untuk dapat harga diskon atau lebih murah ya, jika kita belanja dalam minimal belanja tertentu. Nah, yang ingin saya tanyakan,
apa saja yang perlu kita pertimbangkan dalam menyetok bahan baku atau stok tersebut agar tidak menimbulkan waste gitu ya, nggak ada sisa gitu. Terima kasih Mas. Oke, wah ini menarik banget nih. Oke, ini emang kok situasi yang tricky banget antara dapat diskon atau belanja. Intinya gini, yang paling penting pada saat membuat decision plan adalah cash flow. Oke, cash flow. Kita harus melihat nih, apakah ketika kita membeli dengan kuantiti banyak, cash flow kita ganggu atau enggak. Jadi cash flow itu harus aman ya. Kita harus punya cadangan lah. Kalau saya boleh ngasih saran ke teman-teman semua, apalagi yang bisnis sudah jalan, cash flow, net cash flow atau cash flow bersih itu minimal adalah 3 kali sampai 6 kali biaya operasional. Dijagain tuh, jangan sampai kurang dari sana supaya kita ada tahanan seperti itu. Nah, selama apa namanya cash flow-nya itu aman, dipertimbangkan. Saya masih bilang dipertimbangkan ya, untuk beli dengan volume besar. Oke, satu. Yang kedua, dulu ya, satu cash flow aman dulu. Kedua, ketika kita memutuskan untuk membeli namanya MOQ ya, minimum order quantity istilahnya. Kalau dengan quantity banyak, kita harus ngitung ini akan habis dalam waktu berapa lama. Ya, kalau saya ngasih saran, bahan baku itu jangan disimpan lebih dari 2 minggu. Ya, kenapa? Pertama, kita memang seolah-olah akan dapat diskon. Tapi ingat, kalau kita simpan kelamaan, satu, kita mengeluarkan namanya biaya penyimpanan. Satu. Kecuali kita memang ini ya, apa namanya, tapi enggak lah, 2 minggu itu menurut saya udah maksimal sih. Ya. Yang kedua, ya, potensi rusak dan hilangnya besar. Jadi waktu kita cost control-nya itu gede. Ya, itu harus kita pertimbangkan. Sehingga MOQ ya, istilahnya MOQ. Kalau saya sarankan itu boleh diambil jika apa? Jika memang bahan baku ini dipakai untuk produk-produk core. Artinya bahan baku ini adalah bahan baku yang memang putarannya cepat. Itu boleh pakai MOQ. Tapi kalau bahan baku yang putarannya lambat, saya tidak menyarankan untuk ngambil kuantiti gede, walaupun mungkin harga perolehannya lebih mahal. Ya, karena risiko-risiko tadi. Jadi kalau kalau sebulan gimana? Sebulan masih oke lah. Tapi lebih dari sebulan itu high risk. Nah, tapi ada opportunity nih Mas, misalnya. Kalau saya ambil dapat banyak, emang nggak bisa lagi ya, ada caranya untuk bisa mengoptimalkan supaya dapat diskon. Oh, bisa-bisa aja. Masih bisa nih, masih ada cara ketiga nih kalau itu saya pengen nyobain lagi. Cara ketiga adalah lakukan negosiasi sama si vendor. Saya beli MOQ, saya contoh nih, 1 bulan 10 juta. Ya. Untuk 1000 unit contoh seperti itulah. Nah, dia harus belinya adalah 10.000 seperti itu atau 5.000 lah, 5.000 unit. Artinya kita cuma 50 juta kan. Nah, kita bilang sama dia, oke, saya beli 50 juta, nggak apa-apa. Saya DP di depan 50%, ya 50%. Tapi harus diingat ya, produk ini memang putarannya banyak, ya cepat ya. Saya beli 50%, tetapi sisanya 50% saya akan bayarkan untuk setiap bahan baku yang terkirim. Jadi misalnya nih 30% atau 30 atau 50% kita bayar depan DP-nya nih, kita hitung masih aman. Nanti kita bayar itu sesuai dengan pengiriman. Misalnya dia ngirimnya misalnya nilainya 500.000 ya bayar 500.000, nilainya 1.000 ya bayar 1.000. Jadi sebagian DP, sebagian kita bayar nyicil. Dan catatan, stok disimpan di mereka, bukan di kita. Jadi resiko rusak, resiko hilang itu ditanggung sama vendor. Nah, jika situasi seperti itu sangat possible untuk kita beli dengan MOQ ya, tetapi kita masih bisa manage cash flow dan mengantisipasi terjadinya namanya waste atau spoil tadi seperti itu. Kira-kira gitu jawabannya. Oke, mantap Mas Danis. Jadi seperti itu ya, dari tadi pertanyaan dari Amelia seperti itu. Oke, di sini ada lagi nih Mas pertanyaannya. Jadi baik banget nih Mas yang nanya ya. Oke, berikutnya ada Elis Endah ya. Assalamualaikum Kak, dari Bubis Dimsum. Kak, kami kan biasanya belanja bahan baku itu seminggu sekali. Nah, kalau posisi resto kita tiba-tiba rame, otomatis stoknya kan menipis gitu ya, nggak sesuai plan. Sikap kita tuh sebaiknya gimana ya Kak? Tunggu bahan baku bener-bener habis terjual, baru belanja, atau kita belanja setengahnya dulu nyicil gitu ya, agar bahan baku tetap aman dengan resiko keluar biaya ongkir lebih dari biasanya. Mohon pencerahannya Kak, terima kasih. Oke, ini pertanyaan fundamental banget nih. Oke,
Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Salesnya ada polanya atau enggak? Coba dicek ya di POS. Ini bisnis sudah berapa lama nih? Mungkin kalau bisa ngobrol, sudah enak ngobrol ya. Cuman saya mau tanya nih, bisnisnya berapa lama? Kalau bisnisnya udah lebih dari 3 bulan atau 6 bulan, biasanya pola sales itu berulang. Nggak ada yang namanya tiba-tiba rame. Tapi ada pola pengulangan, contoh, Sabtu Minggu rame, atau setiap week 1 rame, atau setiap week 3 rame, week 5 rame. 80% situasinya seperti itu. Ya, kecuali ya memang ada kondisi khusus. Saya nggak ngerti nih, apakah outletnya itu kondisi khusus, apakah outletnya memang seperti yang pengalaman saya alamin dan banyak teman-teman pebisnis juga jalanin, seperti itu ya. Saya akan jawab satu persatu ya. Kalau situasinya itu, jadi hal pertama sebelum nanti melakukan action ya untuk improvement, cek dulu pola salesnya. Itu hal pertama yang harus dilakukan. Kalau salesnya berulang, artinya sebenarnya kebutuhan bahan baku itu terbaca. Ya kan? Berapa misalnya contoh nih. Ini bulan Juli ya. Tanggal berapa? Tanggal 27. Kalau kita udah punya pola sales dari awal tahun, bahkan dari tahun lalu, kita akan tahu nih, saya yakin polanya berulang. Biasanya itu berapa penjualan setiap bulan satu, berapa di week 1, berapa di week 2, berapa di week 3, berapa di week 4. Itu itu dulu. Lihat polanya berulang apa enggak. Itu satu. Yang kedua, biasanya produk mix-nya mirip. Contoh kita punya produk mix itu apa sih pertanyaannya? Misalnya kita punya 5 menu nih. Menu 1 kejual 20%, menu 2 kejual 10% dari total unit keseluruhan ya. Menu ketiga kejual 20% dan seterusnya. Jadi masing-masing menu itu punya rasio lah, berapa persen terjualan dari total volume semuanya. Biasanya produk mix juga selalu berulang. Biasanya 90% dari pebisnis yang saya tanya jawabannya selalu berulang. Ya, kecuali tetap ada 10%-nya ya anomali. Nah, kalau kondisinya seperti itu, artinya apa? Artinya untuk sales bulan Agustus, saya udah bisa nebak. Kalau saya nggak ngelakuin aktivitas marketing yang berbeda, kalau saya nggak buka cabang baru, kalau nggak tiba-tiba ada pandemik, kalau tiba-tiba nggak ada hal-hal yang nggak normal gitu ya, pasti salesnya sama. Pasti produk mix-nya, komposisi produknya sama. Artinya apa? Artinya kebutuhan bahan bakunya pun pasti nggak jauh beda. Jadi caranya gimana? Caranya buat planning dulu. Planning salesnya berapa, planning produk mix-nya gimana, planning kebutuhan bahan bakunya berapa untuk bulan Agustus. Tinggal kita hitung, kira-kira di akhir bulan Juli ini kita sisa stoknya berapa. Misalnya kita butuhnya 100, ya stok bulan Juli ada 10, tinggal beli 90. Ya, 90 ini kan sebulan nih. Ya, tinggal kita planning, mau belinya langsung di awal, apakah belinya mingguan, apakah 10 harian, apakah 4 harian, apakah 3 harian, ya terserah teman-teman semua. Seperti itu. Nah, tapi ada polanya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, insya Allah tidak akan terjadi namanya naik turun tuh. Nah, kalau pengen aman lagi gimana? Contoh nih, seminggu butuhnya 10. Supaya aman gimana? Ya untuk stok seminggu jangan beli 10, beli 12 atau beli 13. Dia selalu kasih buffer lah antara 5-10% dari unit quantity satu periode. Itu akan membuat supply kita akan kejaga. Nah, kalau kondisinya ini kondisinya itu belum kebaca naik turun itu gimana? Solusinya itu kalau kondisinya stabil ya. Tapi ada kondisi juga nih, Mas, saya kondisinya belum stabil nih, sales baru mulai dan sebagainya. Kondisinya naik turun nggak jelas. Oke. Yang pertama, teman-teman harus punya alternatif vendor yang bisa ditelepon langsung ngirim. Gitu ya. Jadi kita tahu nih, kira-kira kebutuhannya sekian. Vendornya siapa? Udah buat kontak-kontak, ada janjian. Pokoknya nanti anytime saya kontak tolong dibantu ya. Oke, harus udah ada backup dulu. Jadi buat perencanaan dulu itu satu. Yang kedua, kita harus ngitung dulu baseline atau standar jumlah itu berapa. Contoh, naik turun, tapi kan ada average, ada rata-rata. Ya, misalnya ada dari mulai 4, 5, 7, 8, 9, 10 sampai 12. Rata-rata 8. Artinya kita harus punya stok 8. Ya, kalaupun ternyata pemakaian kurang dari 8, ya overstocknya dikit lah, nggak banyak-banyak amat. Tapi kalau misalnya ternyata lebih 12, ya nambahnya dikit juga. Nah, dengan adanya average tadi, intinya kalau ada kurang atau nambah, nggak terlalu pusing-pusing amat. Ya, kalau misalnya kelebihan bahan baku ya berarti tinggal ya udah paling besok habis gitu kan. Kalau kurang baku tinggal telepon vendor kita. Nah itu kira-kira ya beberapa alternatif yang teman-teman bisa lakukan dengan situasi yang berbeda. Kira-kira seperti itu jawabannya.
Oke, baik. Jadi kan salesnya itu dilihat dulu ya, kalau misalnya udah konsisten, udah stabil itu bisa dilihat rata-rata penjualannya kemarin-kemarin itu berapa. Jadi bisa forecasting di masa yang akan datang berapa. Dan kalau bisa dilebihkan 10%, 15% ya Mas, gitu. Oke. Di sini ada lagi nih Mas, pertanyaan dari Ari Prasetya Suwadi dari Rosemill, Cibarusah ya. Ingin bertanya, saya ada stok opnam. Data jumlah penjualan saya dengan stok opnam saya itu sama, tapi data keuangannya itu beda, ada kurangnya terus. Nah, pemesanan penjualan kasir juga saya pakai tanpa struk gratis, dan itu datanya juga sama, tidak ada masalah untuk karyawan. Nah, faktor seperti ini tuh berpengaruh nggak ya Mas untuk supplier, solusinya gimana? Gitu Mas, dari Ari Prasetya Suwardi. Sebentar, bisa diulang nggak pertanyaan? Saya agak kurang paham nih pertanyaannya. Oke Mas. Jadi kan dia stoknya itu opnam gitu ya. Data jumlah penjualnya itu juga dengan stok opnamnya itu sama. Ya, Gitu. misalnya hasil stok opnam sama penggunaan di real sama, berarti nggak ada barang hilang, nggak ada barang kekurang. Oke, terus satu. Tapi data keuangannya itu beda gitu loh. Kurang Tapi data terus. keuangannya beda. Ini data apa yang beda nih? Data penjualan kah? Apa data pembelian? Nah, ini terus sebentar Mas. Terus ada pelanjutannya nih, pemesanan penjualan kasir itu juga pakai struknya yang struk gratis. Dan itu datanya juga sama, tapi tidak bermasalah. Ya, mungkin dari Mas Ari Prasetya itu boleh diaktifkan mikrofonnya nih biar jelas. Oke lah, lebih enak gitu. Silakan Halo Mas Ari Mas Ari. Prasetya. Halo, sore Mas Ari. Halo Mas Ari, apakah mikrofonnya sudah tersambung? Atau mungkin Mas Ari malu-malu? Kalau enggak nanti Mas Ari boleh nih dituliskan aja di kolom chat. Oke. Oh, ini uang cashnya Uang beda. cashnya beda. Oke. Uang cash beda itu banyak penyebab ya. Satu, uang cash beda di mana nih? Uang cash beda di sales. Ya kalau di sales uang cashnya beda, bisa jadi ya ada fraud, bisa ada yang lupa bayar, bisa macam-macam. Tapi uang cash beda di belanja, contoh seperti itu, belanjanya yang beda. Nah, bisa jadi pencatatan keuangannya yang nggak teliti. Contoh gini, bahan baku kan mungkin harganya beda-beda ya, harganya beda-beda. Ada yang harganya mungkin pada saat dalam 1 minggu, contoh ya, 1 minggu ini kita belanja 2 kali. Belanja pertama 10 kilo belinya 11.000, belanja kedua 15 kilo harganya 15.000. Nah, perbedaan apa namanya harga beli ini kan pasti akan pengaruh tuh ke nilai belanjanya berapa. Nah, tapi ketika stok opnam kita hanya menerapkan satu harga beli. Contoh misalnya harga belinya cuma pakai yang 12.000, pasti ada selisih antara yang sesuai stok opnam, pencatatan, cost-nya, sama yang benar-benar dikeluarin. Jadi seperti itu. Yang kedua, kesalahan lagi bisa terjadi adalah ketika pembuatan bond dan sebagainya, misalnya kita nggak belanja sendiri, minta orang lain, ada fraud di sana, dimainin angkanya, itu bisa beda juga di sana. Ya kira-kira seperti itu, antara fraud atau antara pencatatannya nggak benar. Kalau case-nya di sini adalah perbedaan antara, kalau kuantitinya nggak ada perbedaan, tapi perbedaannya adalah di nominal. Seperti itu kira-kira jawabannya. Oke Mas Anies, ini ternyata beliau juga masih di luar ya, makanya tadi beliau jawabnya lewat chat gitu. Jadi picture dari pembukuannya, pencatatannya semua sudah benar, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada selisih-selisih yang ternyata ngefek banget di akhirnya nanti. Gitu. Iya, kalau pencatatan udah bener sih ya berarti kemungkinan ya nggak tahu harus dicek ya, ada fraud mungkin, tapi harus dicek ya, harus dicek. Saya make sure lagi dari awal ya Mas. Oke Mas Danis, untuk pertanyaannya tadi sudah lumayan banyak dijawab oleh Mas Danis ya gitu. Oke Mas Danis, untuk sesi Q&A sudah selesai. Terima kasih Mas Danis untuk tanya jawabnya. Thank you semuanya ya. Oke, baik partner GoFood. Di sini pasti semuanya sudah nggak sabar ya untuk menunggu sesi yang paling menanti ya, yaitu sesi bagi-bagi GoPay melalui quiz time gitu. Nah di sini Ratna akan bagi-bagikan GoPay melalui quiz gitu ya. Terus aturan mainnya gimana Kak? Gitu. Nah aturannya main itu nanti Ratna akan membacakan sebuah pertanyaan ya.
pertanyaannya itu juga nanti akan saya sertakan ABCD-nya gitu ya. Jadi lengkap. Nanti Bapak Ibu tinggal tuliskan aja tuh ya hurufnya A, B, C gitu ya. Jawabannya yang benar kira-kira apa. Kayak gitu. Nah, terus nanti kalau hitungan ketiga ya, setelah saya hitung ketiga, silahkan langsung ketikkan di kolom chat gitu ya, A, B, C-nya gitu. Setelah hitungan ketiga ya Bapak Ibu. Jadi siap-siap aja nih ya. Oke, langsung aja. Saya akan bacakan pertanyaan dulu ya. Tadi kan kita sudah bahas ya terkait supplier dan juga bahan baku. Terus cara pilih-pilih supplier untuk bahan baku kuliner itu yang tepat gimana sih? Ya, yang A pilihannya menentukan kriteria pemasok, B jalan-jalan ke mall, C meninjau kinerja pemasok. Ini kecuali ya Bapak Ibu, kecuali. Ya, yang A menentukan kriteria pemasok, B jalan-jalan ke mall, C meninjau kinerja pemasok dan kualitas bahan baku. Kira-kira yang kecuali yang mana nih? Silahkan langsung tuliskan aja gitu ya. Tuliskan aja di kolom chatnya A, B, C, D-nya. Wah, udah banyak banget nih, cepet banget, gercep banget nih Bapak Ibu sekalian. Oke, sip. Udah banyak banget ya yang udah jawab. Nanti untuk yang menang, nanti akan langsung saya bacakan setelah polling nih. Jadi nanti akan saya bacakan sih siapa aja yang memenangkan kuis ini. Gitu. Jadi yang paling cepat, yang paling benar nanti saya akan bacakan siapa aja pemenangnya. Nah, untuk di polling ini ya Bapak Ibu, silahkan diisikan saja langsung ya. Nah, di perangkatnya Bapak Ibu itu sudah hadir pertanyaan-pertanyaan untuk survei ya. Nah, untuk surveinya ini silahkan diisikan saja dari yang sangat tidak puas, puas, ataupun puas, dan juga sangat puas gitu. Nah, silahkan diisikan dulu. Jadi saya minta tolong nih ya Bapak Ibu diisikan dulu, supaya kita tahu juga nih untuk kampus bisnis ini gitu ya, itu performanya seperti apa. Supaya nanti kalau misalnya kita bikin event-event selanjutnya, kita juga bisa tahu nih kemauan dari Bapak Ibu seperti apa, kayak gitu ya. Nah, itu sudah ada 5 ya. Sudah ada 5 pertanyaan yang harus diisi oleh Bapak Ibu di polling tersebut. Silahkan diisi ya Bapak Ibu. Yang sudah selesai mengisikan, gitu ya, silahkan tulis di kolom chat sudah, gitu ya. Biar saya juga tahu nih ternyata Bapak Ibu sudah selesai atau belum gitu. Oke, ada yang sudah, ada yang dan. Oke, sudah banyak sudah. Oke, mantap sudah. Oke, sip. Sudah sampai akhir ya Bapak Ibu yang ngisi pollingnya. Sampai apakah Anda sudah pernah mengakses fitur BISTIP itu udah? Oke, sudah. Sip, sudah banyak yang mengisikan. Oke, coba saya cek dulu. Siapakah yang sudah benar menjawab pertanyaannya? Jeng, jeng, jeng. Gitu kan nggak Bapak Ibu? Dapat GoPay ini kita. Nanti dari peserta-peserta yang saya bacakan pertanyaannya nanti akan mendapatkan GoPay ya Bapak Ibu, senilai Rp100.000 gitu setiap orangnya, dan di total nanti akan ada Rp1.000.000 untuk Bapak Ibu. Oke, untuk pemenang yang pertama ada dari Stephen Jung, lalu ada Brian Solo, ada Elga Efriza, ada Sodikin, ada Dede Sukma, Dedi Kurniawan, Catur Sugandiantoro, Herlin Saputri, Rian Hakim, dan juga ada Dapur Vindi Sidoarjo. Oke, jadi tadi nama-nama yang sudah saya sebut sebagai pemenang untuk sesi kuis kali ini ya Bapak Ibu. Selamat. Nanti untuk pembagian GoPay-nya nanti akan lebih lanjut oleh tim GoFood. Jadi nanti siap-siap aja ya Bapak Ibu. Nanti lumayan tuh ya, 100.000 buat modal. Buat modalnya Bapak Ibu ya di GoFood gitu. Oke, siap, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sekali lagi ya. Oke, di sini saya juga akan membagikan info untuk Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini sudah ikut kampus bisnis gitu ya, selamat gitu ya, karena nanti Bapak Ibu bisa dapat apa nih gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini ya, nanti bisa mengakses fitur khusus kita, namanya fitur BISTIPS ya. Jadi sesuai namanya nih, BISTIPS. Jadi nanti di dalam fitur ini, fitur BISTIPS ini, Bapak Ibu itu bisa mengakses pembelajaran seputar GoFood gitu ya, dan juga GoBis gitu. Nanti Bapak Ibu aksesnya itu bisa di mana aja, kapan aja, nggak akan ada batasan waktunya gitu.
Nah, biasanya di fitur Bistip ini Bapak Ibu itu bisa kayak belajar gitu, gimana caranya untuk meningkatkan penjualan kalau misalnya lagi pertama kali jualan di GoFood ataupun GoBiz, dan juga gimana caranya untuk bikin promo-promo yang nendang kayak gitu. Nah, itu semuanya kita share kepada Bapak Ibu di fitur Bistip ini gitu. Nah, tuh untuk cara akses Bistipnya gimana? Nah, mudah banget. Tinggal dibuka aplikasi GoBiznya, ya. Di pojok kanan bawah itu ada tab lainnya, silahkan diklik, ya. Silahkan diklik, nanti akan muncul nih icon-icon banyak, menu-menu banyak. Silahkan dipilih yang Bistip, yang logonya atau ikonnya bentuknya lampu bohlam itu. Silahkan diklik. Nah, kalau sudah diklik nanti silahkan klik lanjut gitu ya. Kalau sudah klik lanjut, silahkan klik setuju gitu ya. Udah klik setuju, nanti akan ada tahapan berikutnya, yaitu pemilihan bahasa. Nah, Bapak Ibu silahkan tuh pengen pakai bahasanya itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau misalnya yang saya kasih contoh ini bahasa Indonesia, nanti silahkan diklik yang bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk nih terkait kayak pembukaan dari Bistip tersebut gitu ya. Selamat datang di Bistip gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut seputar Bistip itu seperti apa. Kalau sudah, nanti silahkan klik mulai gitu ya untuk memulai belajar di Bistip. Nah, kalau udah itu akan muncul tuh berandanya gitu ya, tampilan halaman utama dari Bistip tersebut gitu. Nanti di situ ada video-video, ada juga foto-foto ataupun gambar-gambar serta penjelasan yang sifatnya tuh lebih menarik gitu ya, dan juga bisa diakses 24 jam seperti itu. Jadi cukup pakai aplikasi GoBiznya Bapak Ibu. Gitu. Dan selanjutnya nih Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih juga tadi ya yang sudah mengikuti kelas bisnis hari ini. Tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik juga, dan tadi juga sudah menjawab kuisnya juga dengan benar. Nanti terkait GoPay-nya nanti langsung saja gitu ya Bapak Ibu, nanti ditunggu aja melalui WhatsApp. Terus juga semisal Bapak Ibu nih selama berbisnis di GoFood mengalami kendala-kendala ya ataupun kebingungan, semisal Bapak Ibu itu pengen pindah lokasi atau pencairannya itu bermasalah dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu itu semuanya sudah ada di menu bantuan yang ada di aplikasi GoBiznya Bapak Ibu. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, nggak usah bingung-bingung lagi, silakan diakses di menu bantuan di aplikasi GoBiznya Bapak Ibu. Ya. Nah, selain itu juga nih Bapak Ibu, kita memiliki beberapa platform yang bisa untuk menunjang komunikasi Bapak Ibu dengan para partner GoFood lainnya. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu itu join di Facebook kita ya, di komunitas partner GoFood yang gambar header-nya itu warna merah Bapak Ibu. Jadi khusus untuk GoFood aja, nah itu silahkan join aja Bapak Ibu langsung gitu. Terus juga di YouTube kita ada ya platform berupa Mitra Usaha Gojek. Silahkan langsung di-subscribe, dan juga di Instagram kita ada @GoFoodPartners. Silahkan langsung aja di-follow, karena di situ kita akan sharing semua info-info terbaru seputar GoFood, event-event, ataupun update-update terbaru seputar GoFood di platform-platform Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Gitu. Nah, di sini juga nih, Bapak Ibu sekalian, tak henti-hentinya Ratna akan menghimbau kepada Bapak Ibu ya, untuk terus waspada akan tindak penipuan yang mengatasnamakan pihak kami ya, pihak Gojek. Baik itu GoBiz, GoFood, GoPay, dan sebagainya. Kami itu menghimbau untuk Bapak Ibu tidak melakukan beberapa hal berikut. Ya, yang pertama, memberikan 16 digit kartu ATM-nya atau kartu kreditnya. Yang kedua, memberikan kode OTP atau one time password yang biasanya itu ada beberapa digit angka, 4 sampai 5 lah ya, angka yang dikirim melalui SMS. Nah, itu jangan dikasih tahu ke siapapun. Sifatnya itu private. Yang boleh tahu cuma Bapak Ibu aja gitu. Terus juga jangan melakukan transfer dana untuk pihak-pihak yang tidak dikenal tersebut gitu. Jadi make sure nih Bapak Ibu, make sure yang Bapak Ibu peroleh infonya itu dari pihak GoFood-nya langsung ataupun Gojek-nya langsung. Kalau misalnya kok mencurigakan, nah itu bisa langsung tanyakan aja di PNC-nya di kota masing-masing ya, atau langsung aja tanyakan ke CS kami ya di mitrausaha@gojek.com atau di call center kita di 1500171 gitu. Jadi hati-hati banget ya Bapak Ibu. Jadi ini nggak cuma di Gojek tapi di semua platform gitu ya. Jadi harap untuk hati-hati lagi. Terus kalau menemukan penipuan, itu bisa langsung aja laporkan Bapak Ibu ke https://gjk.id/lapor penipuan L dan P-nya besar Bapak Ibu ya.
Jadi hati-hati banget ya Bapak Ibu. Sip. Oke. Oke Bapak Ibu. Ini untuk waspada penipunya sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi harapannya selama Bapak Ibu berbisnis di GoFood itu nanti tidak ada yang terkena penipu, karena tidak sedikit juga para merchant yang suka laporan kepada saya ya terkait ada oknum-oknum yang mengatasnamakan pihak Gojek gitu. Oke, tak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah 1,5 jam bertemu, bahkan lebih ya. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada kedua pembicara kita yang sangat luar biasa. Tadi ada Mas Dani Limas dari WIWI Indonesia, serta juga ada Mas Danis Punto Adi dari Foodies. Dan tak lupa, saya juga berterima kasih kepada para partner GoFood semua yang sudah setia hadir 1,5 jam, gitu ya, stay tune terus, gitu ya. Semoga untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah dan juga bisa diimplementasikan di dunia kulinernya, di dunia bisnisnya. Dan di sini saya ada kata-kata kutipan penutup nih Bapak Ibu. Jadi hambatan tidak bisa menghentikan Anda, masalah tidak bisa menghentikan Anda, orang lain pun tidak bisa menghentikan Anda. Jadi hanya Anda sendirilah yang bisa menghentikan Anda gitu. So, teruslah berkreasi, berinovasi dan juga belajar untuk terus kesuksesan di bisnis Bapak Ibu sekalian gitu. Terima kasih, saya Ratna dan juga tim GoFood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event selanjutnya.